Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Sudahkah kalian liburan tahun ini? Liburan dong biar gak kayak Mimin kerja terus, kayak kagak, WKWKWK. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silahkan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga traktir. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 641, subscribe Penatua. Berputar-putar, membiarkan semua alkemis duduk di dalam untuk memperbaiki pil, sementara semua orang bisa menonton dari samping. Ada banyak alkemis, bahkan jika mereka bukan alkemis itu sendiri, mereka masih akan sangat tertarik dengan pil refining competition. Banyak prajurit, untuk bisa mendapatkan alkemis yang baik, akan memiliki pemahaman yang sangat baik tentang akal sehat alkimia. Ini tidak hanya memungkinkan mereka untuk membedakan tingkat alkimia seorang alkemis, tetapi juga memungkinkan mereka untuk mendiskusikannya dengan alkemis. Ketika semua orang melihat Chen Xiang menangani ramuan obat itu begitu cepat, mereka tahu bahwa fondasi Chen Xiang sangat kuat. Orang kedua yang membuat api adalah keturunan yang tidak beruntung dari keluarga penggemar. Hantu kecil itu baru saja menggali kuburan leluhur dan memperoleh jiwa api neter keluarga Fan yang terkenal. Untuk menebus dosa-dosanya, klan membiarkannya pergi dan mengirim dia untuk bergabung dengan kompetisi pemurnian pil. Tetapi bahkan jika dia bukan nomor satu, keluarga penggemar tidak dapat melakukan apapun padanya. Siapa yang mengizinkannya memiliki jiwa api neter leluhur padanya? Suara keras lelaki tua itu bergema di alun-alun, membuat Fan Yakun menjadi gila. Dia ingin mengisi mulut lelaki tua itu dengan kotoran sapi. Hanya mereka yang menyalakan api untuk pertama kalinya yang mendapatkan hadiah. Tidak, semua orang akan mendapat bagian, tetapi hadiah untuk tempat pertama akan sedikit lebih baik. Setelah lelaki tua itu tertawa, dia berteriak, hadiah Chen Xiang di sini. Semua orang segera berteriak kaget, karena mereka melihat sosok ungu anggun melayang turun dari atas tempat pelelangan. Melihat pakaian ungu yang mulia dan bermartabat, semua orang tahu bahwa itu adalah peri abadi Zilan. Yan Zilan tersenyum menawan, temperamennya yang halus tampak benar-benar alami, seolah-olah anggrek ungu perlahan-lahan jatuh dari langit ke arena. Zilan Immortal Fiery, kamu seharusnya pernah melihat hantu kecil itu sebelumnya. Pergi dorong dia dan minta dia memperbaiki pil dengan benar. Ini bukan untuk mendorong mereka, tetapi untuk menyakiti mereka sehingga mereka dapat fokus pada pemurnian pil. Tentu saja, banyak orang sangat iri pada Chen Xiang, dilukai oleh dewi yang tiada taranya, bahkan kematian pun akan sepadan. Chen Xiang juga mengutuk lelaki tua itu di dalam hatinya, tetapi dia tidak khawatir sama sekali. Dia berpikir bahwa, hadiah, misterius itu akan memberinya masalah. Tetapi sekarang, bahkan jika Yan Zilan melepas semua pakaiannya di sisinya, dia masih bisa menghargainya dan meramu pil pada saat yang bersamaan. Senyum lembut dan mengharukan di wajah Yan Zilan tiba-tiba menjadi mempesona. Dia memutar willow seperti pinggang dan perlahan berjalan ke sisi Chen Xiang, anggun duduk di bantal kosong. Ketika Yan Zilan dan Chen Xiang begitu dekat, beberapa hewan jantan mengertakkan gigi saat kebencian melonjak di hati mereka. Mereka tidak ingin apa-apa selain memukuli Chen Xiang menjadi kepala babi, namun dia bisa tetap begitu dekat dengan dewi mereka. Chen Xiang tidak punya pilihan selain menoleh dan melihat wanita yang menawan dan cantik itu. Pada saat yang sama, Yan Zilan juga menatapnya. Tuan Muda Sen, kamu harus memperbaiki pil dengan baik. Mulut Yan Zilan memancarkan aroma seperti anggrek, melihat mulut yang memikat dan lezat itu, Chen Xiang ingin mengisapnya, tetapi dia tahu bahwa jika dia melakukan itu, para pria yang menonton kompetisi pasti akan melemparkan sepatu bau ke arahnya. Hubungan antara Chen Xiang dan Yan Zilan selalu baik, dan Chen Xiang bahkan pernah menggendongnya sebelumnya. Dia telah bersama-sama dengan dia di tempat tidurnya untuk sementara waktu, dan dengan kontrol diri yang kuat Chen Xiang, ini hanya hal yang baik untuknya. Hanya saja, dia tidak menyangka bahwa kecantikan dewasa yang biasanya mulia dan bermartabat ini akan sangat mematikan ketika dia menunjukkan postur yang begitu menawan. Itu membuat orang ingin menyerah, dan mereka berharap bisa menaklukkannya. Apa yang dibenci adalah bahwa Chen Xiang tidak hanya meledakkan tungkunya, tetapi dia mulai mengobrol dengan gembira dengan Yan Zilan. Selanjutnya, Yan Zilan bahkan akan mengeluarkan beberapa tawa menawan dan manis dari waktu ke waktu. Chen Xiang tidak meledak, tetapi 10 atau lebih orang di sekitar Chen Xiang semuanya terganggu oleh sikapnya yang menawan, menyebabkan tungku pil mereka meledak satu demi satu, menyebabkan Chen Xiang tertawa terbahak-bahak. Aku tidak pernah berpikir bahwa pengendalian diri Chen Xiang akan begitu mencengangkan, dan bahwa dia bahkan akan memiliki lidah yang begitu sempurna, untuk benar-benar membuat keindahan nomor satu dari alam suci dan tersenyum cemerlang, tetapi 10 orang di sampingnya tidak memiliki pengendalian diri. Dan benar-benar terganggu oleh peri abadi Zilan, tidak dapat dengan tenang meramu pil, dan akhirnya berhenti dari kompetisi seperti tungku yang meledak. Petik 2. Saat lelaki tua itu dengan keras menceritakan situasi pertandingan, dia diam-diam terkejut. Sekarang, semua alkemis telah menyalakan api. Hadiah besar kalian telah tiba. Nikmatilah, anak-anak. Yan Zilan berkata dengan tawa rendah, apakah kakak perempuan tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk membuat tungku darimu? Chen Xiang tertawa, jika kamu telanjang, itu mungkin bisa mempengaruhiku sedikit. Yan Zilan tersenyum manis, kamu mau. Tapi kamu harus berhati-hati, masih ada orang yang lebih kuat yang datang. Yan Zilan berdiri, dan dengan lompatan ringan, dia terbang menjauh.
Orang-orang di sekitar tiba-tiba bersemangat, karena mereka melihat banyak wanita berpakaian transparan, muda dan cantik, dengan kulit seputih salju, sosok mereka anggun seperti salju beterbangan. Ketika kaki giok 30 plus wanita melangkah ke panggung arena, seluruh arena terdiam, dan kemudian suara tegukan bisa terdengar. 30 wanita itu sangat cantik. Mereka tinggi, memiliki lekuk di udara, dan yang paling menakutkan adalah mereka semua mengenakan pakaian setipis sayap jangkrik. Tubuh mereka yang putih salju dan seperti batu giok dapat terlihat dengan jelas. Kakinya yang putih salju, ramping, indah, pinggang giok ramping, dan halus seperti batu giok, semuanya dipisahkan oleh gaun tipis dan terungkap di depan orang banyak. Ada 30 wanita cantik dengan nama keluarga, Sie, dan semua pria yang hadir terbakar dengan semangat, menyebabkan suhu seluruh alun-alun tiba-tiba melonjak, bahkan lebih tinggi dari api yang dihasilkan oleh sang alkemis. Mereka awalnya di sini untuk menonton kompetisi, tetapi sekarang, perhatian semua orang tertuju pada gadis-gadis ini. Terlebih lagi, mereka semua menatap dada dan kaki gadis-gadis muda itu. Bagian terburuknya adalah bahwa wanita-wanita ini sebenarnya semuanya mengenakan senyum menawan, mengeluarkan erangan centil saat mereka menari dengan cara yang sangat centil. Seluruh bidang bela diri juga penuh dengan ledakan. Hanya dalam waktu singkat, puluhan tungku pil meledak. Sekolah dan suci ini, terlalu ceroboh. Telinga Chen Xiang bergema dengan erangan yang merenggut jiwa, saat pikirannya berdesir. Su Meiyao mencibir, terlalu tak tahu malu, dia benar-benar menggunakan teknik menyihir untuk membingungkan pikiran orang lain. Tubuh batu giok itu samar-samar terlihat di bawah gaun kasa, dan itu bahkan lebih menawan. Tarian menggoda disertai dengan serangkaian erangan bernada tinggi dan bernada rendah, menyebabkan banyak tungku pil di atas panggung meledak satu demi satu. 642. Neraka. Sebuah jurang yang besar. Itu seperti mulut iblis, rahang berdarah dari binatang buas, muncul di depan mata semua orang. Itu adalah tempat di mana Su Yun dan Long Jiang bisa bertarung. Tanah kosong sudah lama menghilang. Jurang tak berdasar telah memberitahu orang banyak tentang hasil pertempuran. Su Yun melayang di udara, segudang pedang Qi masih berputar di sekelilingnya, tetapi untuk Long Jiang, dia sudah lama menghilang tanpa jejak. Tidak ada tanda-tanda dia sama sekali. Orang-orang dari dunia pedang tercengang. Serangan mengerikan macam apa ini? Tidak hanya tidak ada tulang, bahkan jiwa tidak lagi terlihat. Ini, apa yang terjadi? Apakah itu seni pedang tanpa batas? Wajah Star Sword Sovereign membatu saat dia menatap jurang, melihat orang-orang yang melayang di atas, dia berbicara. Dengan kekuatan penghancur semacam ini, bahkan keberadaan Guru Roh Langit tidak dapat menampilkannya. Apakah Su Yun benar-benar hanya kelas 3 dari pembudidaya Guru Roh Langit? Wajah Dao Xing berubah muram, suaranya juga menjadi berat, niat pedang ini, pedang semacam ini, bagaimana mungkin ada Guru Roh Langit kelas 3? Su Yun ini luar biasa, aku khawatir bahkan jika aku menghadapi serangan ini, aku tidak akan mampu menahannya. Qin Wenrong menatap Su Yun dan semburat penyesalan muncul di wajahnya, dan yang lebih menakjubkan adalah bahwa Qi mendalam Su Yun masih memiliki lebih banyak lagi. Semakin kuat teknik yang mendalam, semakin banyak energi yang akan dikonsumsi. Menurut norma, Su Yun seharusnya kelelahan, tapi dia masih aman dan sehat. Orang ini tidak sederhana. Seruan dan seruan terdengar tak henti-hentinya. Namun, wajah Xiao Changtian dan Xiao Changtian sangat jelek, keduanya memiliki ekspresi suram, keterkejutan di mata mereka telah lama digantikan dengan kemarahan. Pedang Qi yang berputar di sekitar Su Yun berangsur-angsur menghilang, dan semua binatang buas yang tak terhitung jumlahnya mundur. Cahaya di tubuh mereka perlahan memudar, bunga dan pohon kembali tenang, pedang mistis Qi dan spirit Qi di udara perlahan menghilang, semuanya kembali normal. Titik. Su Yun melambaikan tangannya, meletakkan pedang terbang di tanah kembali ke sarung pedang. Kemudian, dia mengambil langkah ringan ke depan dan memasuki Kam Rilem Tree. Tepat saat dia mendarat, Hu Qianmei yang berada di samping dengan mata merahnya langsung melompat ke pelukan Su Yun. Dia memeluk pinggang Su Yun dengan erat. Dia menggunakan terlalu banyak kekuatan dan bahkan menggunakan kekuatannya yang dalam, seolah-olah dia takut dia akan kehilangan pria ini begitu dia melepaskannya. Su Yun merasakan sensasi yang tak tertahankan di pinggangnya, dan tempat di dadanya tempat kepala kecilnya bersembunyi mulai basah dan memanas. Dia bisa melihat kepala kecil Hu Qianmei bergerak sedikit, seolah-olah dia sedang menangis. Sepertinya Hu Qianmei benar-benar ketakutan kali ini. Kamu menangis. Su Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya sambil tertawa. Dia jarang melihat Hu Qianmei menangis. Tidak, aku tertawa. Kepala Hu Qianmei masih terkubur di tanah, dia bergumam keras, tetapi suaranya bergetar. Kalau begitu lihat ke atas dan biarkan aku melihat. Aku hanya akan menonton. Hu Qianmei melepaskan kekuatannya dan diam-diam mencubit pinggang Su Yun, lalu mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat bahwa tidak ada air mata di wajahnya, matanya tidak merah, tetapi ada jejak kekuatan besar yang mengambang di wajahnya, dia tahu bahwa Hu Qianmei telah menggunakan kekuatan yang dalam untuk menguapkan air matanya. Aku tidak akan menangis, bodoh. Apa hubungannya denganku bahwa kamu mencari kematian? Aku hanya akan senang jika kamu mati. Hu Qianmei mendengus, tetapi dia tidak mengucapkan kata-kata itu, setelah mengucapkan kata-kata itu.
Hu Qianmei merasa wajahnya terbakar, dia telah berbohong berkali-kali dalam hidupnya, tetapi kebohongan hari ini, dia bersumpah bahwa itu adalah kebohongan terburuk yang pernah dia katakan sepanjang hidupnya. Su Yun bahkan lebih tertawa, tetapi tidak menjawab, karena ini membuat Hu Qianmei merasa lebih malu. Su Yun, apakah kamu baik-baik saja? Saat itu, Rilem Master memimpin Rong Muke dan yang lainnya dan berjalan mendekat. Pada saat ini, mata orang-orang dari Rilem Tree menatap Su Yun dipenuhi dengan keterkejutan dan kekaguman. Tidak ada yang mengira Su Yun akan begitu berani, tidak hanya dia membunuh Ziming, dia juga mengalahkan Long Jiang, memenangkan 2 putaran berturut-turut untuk Wan Hua Rilem, dan menyelamatkan Wan Hua Rilem dari bahaya. Orang-orang yang mengejek Su Yun sebelumnya tidak lagi berani berbicara. Sebaliknya, orang-orang di kerumunan yang perlahan mulai bersorak dan bersorak. Tuan Alam, Su Yun tertawa, dan menangkupkan tinjunya dan berkata. Master Rilem sedikit mengangguk, dan berkata dengan lembut, terima kasih telah maju kali ini. Jika bukan karena kamu, Rilem Wan Hua kami tidak akan pernah memenangkan duel ini. Terima kasih banyak. Rilem Master berbicara dengan sangat serius, suaranya yang manis dan lembut menyenangkan mata. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Su Yun tertawa hambar, kalian semua tidak mau memberikan Qianmei kepada semua sekte kosong, yang sudah merupakan bantuan besar bagiku. Selanjutnya, pihak lain datang tidak hanya untuk mengambil Wan Hua Rilem, tetapi juga untuk mengambil nyawa Qianmei, bagaimana aku bisa duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Tapi tidak peduli apa, kamu menyelamatkan alam Wan Hua kami. Tuan Alam berkata dengan lembut. Mendengar itu, Su Yun tertawa, dan tidak membantah lagi. Rilem Master, kamu benar. Jika bukan karena Su Yun, aku khawatir kita sudah kalah. Rong Muke tertawa dan berkata. Rilem Master mengangguk, dan kemudian memandang Su Yun dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan bertanya, kamu sepertinya tidak terluka. Tentu saja karena, benih Wan Hua, milikmu. Su Yun tertawa, benih ini benar-benar mistis. Ketika aku tersedot ke gunung besar oleh Long Jiang, tubuh aku terkena cahaya warna-warni dan lebih dari setengahnya hancur, tetapi benih jenis ini dapat secara otomatis melepaskannya. Kekuatan untuk menahan cahaya warna-warni yang menakutkan, memungkinkan aku untuk bertahan hidup. Jika aku tidak memiliki putra seperti ini, Su Yun pasti sudah mati. Dengan itu, Su Yun mengeluarkan benih dan memberikannya kepada Rilem Master. Tanpa anak ini, Su Yun pasti tidak akan berani dengan arogan melepaskan kekuatan pedang kematian, serta kekuatan kristal surgawi. Dengan bantuan semua energi, kinya yang dalam menjadi aliran tanpa akhir. Bahkan dengan bantuan raksasa tulang iblis, dia mampu melepaskan pedang pertama, dan dengan pedang semua roh, dia mampu melepaskan peralatan kekaisaran untuk melindungi tubuhnya. Orang harus tahu, apakah itu akan digunakan. Pedang All Spirits, atau untuk menggunakan Imperial Equipment untuk menahan cahaya warna-warni di gunung yang aneh, mereka semua membutuhkan sejumlah besar ki yang dalam. Jika itu adalah Su Yun yang biasa, dia mungkin akan menggunakan semua ki yang dalam dan mati. Rilem Master memandang Wan Hua Sid, tetapi tidak menerimanya, dan hanya berkata dengan lembut, Su Yun, kamu tidak harus menyerahkannya kepadaku, harta ajaib ini. Aku akan memberikannya kepadamu sebagai ucapan terima kasih. Kamu hadiah untuk membantu kami melalui bencana ini. Su Yun terkejut, dia ingin menolaknya, tetapi setelah berpikir tentang bagaimana dia paling membutuhkan harta seperti benih Wan Hua, setelah ragu-ragu sejenak, dia memutuskan untuk tidak repot, dan mengangguk untuk menerimanya. Kalau begitu, terima kasih banyak Rilem Master. Su Yun menangkupkan tinjunya dan berkata. Semua orang berbicara dan tertawa bahagia. Ketika Su Yun memberi mereka harapan di saat putus asa, dapat dikatakan bahwa saat ini, semua orang di Rilem Tree sudah melihat Su Yun sebagai dermawan mereka. Adapun sisi Xiao Changtian, semua wajah mereka dingin. Bagaimana ini bisa? Bagaimana Su Yun bisa menang? Bagaimana Long Jiang bisa kalah? Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Wajah Phoenix Lady pucat pasi, dia berteriak pada Xiao Changtian, Changtian, bagaimana ini bisa? Bagaimana kita bisa kalah? Tidak mungkin Su Yun menang melawan Long Jiang. Tidak mungkin baginya untuk menang. Phoenix, meskipun aku tidak ingin mempercayainya, pada saat ini, inilah kebenarannya. Xiao Changtian mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan lembut, ekspresinya sangat jelek, dan pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan kemarahan, tetapi dia juga tidak punya pilihan lain. Aku tidak peduli. Xiao Changtian baru saja selesai berbicara ketika Phoenix Lady berteriak dengan marah, matanya merah, dipenuhi dengan niat membunuh. Dia berkata, aku tidak peduli dengan hasil pertempuran ini, aku tidak peduli siapa yang menang. Atau kalah, aku tidak peduli tentang itu, aku hanya peduli dengan anak aku. Selama aku membalaskan dendam anak aku, siapapun yang membunuh anak aku akan mengambil nyawanya. Phoenix Lady mengatupkan giginya, dan meraung. Pada saat ini dia sepertinya mengabaikan yang lainnya, bahkan jika itu adalah aturan dari alam Wan Hua, dia tidak peduli. Melihat itu, Xiao Changtian mengerutkan kening, dan berkata dengan lembut, Phoenix, jangan cemas, mari kita lihat bagaimana ayah mertua akan menangani ini. Kemudian, tepat ketika Xiao Changtian selesai berbicara, Jin Moluo yang berada di depannya berbicara. Jin Moluo mendengus lagi dan lagi, dengan niat membunuh memenuhi suaranya, dia berteriak, orang-orang di alam Wan Hua benar-benar punya nyali. Beraninya kamu melanggar aturan dunia pedang dan mengganggu duel, gunakan cara yang tidak pantas untuk memenangkan duel, tercela. Benar-benar tercela.
Begitu kata-kata ini diucapkan, kerumunan yang mendidih segera menjadi tenang. Mata pohon alam semua menatap Jin Moluo dengan kaget. Penatua Jin, apa maksudmu dengan itu? Rilem Master memandang Jin Moluo dengan tenang dengan matanya yang berair saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Apa maksudmu? Jin Moluo berkata dengan dingin, Tuan Rilem, aku harus bertanya padamu. Tanya aku. Master Rilem sedikit mengernyit. Izinkan aku menanyakan ini kepada kamu, sebelumnya ketika Su Yun bertarung dengan Long Jiang, apakah kamu menggunakan teknik mendalam di tengah medan perang? Jin Moluo bertanya. Dengan mengatakan itu, Rong Muke segera berteriak, harta karun sihir Long Jiang telah dihancurkan, spirit ki di dalamnya seperti bilah dan pedang, bertiup ke segala arah, jika Rilem Master tidak menggunakan teknik untuk memurnikan ki, belum lagi kita terluka, bahkan makhluk hidup di dekat gerbang alam akan mengalami kesulitan untuk melarikan diri, itu masuk akal, lebih jauh lagi, metode Master Rilem, jika itu tidak mempengaruhi pertarungan, bagaimana itu bisa dianggap sebagai pelanggaran aturan? Pertarungan. Bagaimana ini bisa dianggap tidak melanggar aturan? Jin Moluo mendengus, aturan keterlibatan dunia pedangku adalah seperti itu, selama pertempuran, kedua belah pihak akan bertarung sampai saat terakhir, sampai satu pihak mati atau pihak lain menyerah, dan kemudian itu akan berakhir tanpa ada yang mengganggu. Rilem Tuan, aku tidak tahu apakah mantra kamu benar-benar membersihkan aura itu. Atau apakah itu membantu Su Yun secara rahasia. Hehe, tidak peduli apa, tidak ada yang akan tahu tentang itu. Lagi pula, tidak ada yang akan percaya hanya kelas 3 langit pembudidaya guru roh membunuh seorang ahli yang sangat tangguh dari tahap kelima guru roh langit, kan? Dengan mengatakan itu, seluruh orang di Rilem Tree menjadi gelisah dan marah. Kamu, apakah kamu berniat menolak untuk mengakui kehilanganmu? Kata Rong Muke dengan marah. Bagaimana kamu bisa mengatakan kamu kalah dan tidak mengakui kehilangan kamu? Cloud Heavenly Palace kami tidak kalah, hanya kalian yang menggunakan cara tercela untuk memenangkan babak terakhir ini. Dari sini, dapat dilihat bahwa babak ini tidak dapat dianggap selesai. Kata Jin Moluo acuh tak acuh. Tidak tahu malu. Yang Lang dan yang lainnya memarahinya. Tapi jadi apa? Namun, Jin Moluo meraih sesuatu yang bukan kelemahannya dan secara paksa menyangkal tentang duel ini. 643. Rilem Master menatap Jin Moluo dengan tenang, tidak mengatakan sepatah kata pun. Orang-orang Rilem Tree tidak bisa lagi menahannya, semua wajah mereka memerah, dengan ekspresi yang sangat marah, kata-kata Jin Moluo seperti percikan api, memicu kemarahan mereka. Pada titik ini, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingin memulai perang dengan kami? Rong Muke menahan amarahnya dan menanyai Jin Moluo. Memulai perang, untuk saat ini, kita tidak membutuhkannya. Maksud aku, kami berdua akan mengirim kontestan kami untuk bertarung lagi untuk ronde terakhir. Jin Moluo menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Duel baru? Rong Muke terkejut. Tidak, kami akhirnya menang. Bagaimana tidak dihitung? Apakah semua orang Cloud Heavenly Palace ini tercela? Itu benar. Apalagi, bagaimana jika kita menang lagi dan kamu tidak mengakuinya? Apa yang harus kita lakukan? Karena kalian semua tidak tahu malu, bagaimana mungkin kami bisa bersaing denganmu? Ini akan membuang-buang waktu jika kita terus bersaing. Akan terlalu membuang-buang waktu untuk berbicara dengan bajingan ini. Yang Lang dan yang lainnya mengutuk, dan mengejek tindakan Jin Moluo. Tapi Cloud Heavenly Palace dan semua sekte kosong tidak mau kalah, semua murid mulai berteriak. Hei, kataku, apakah orang-orang dari alam Wan Hoa takut? Jika kamu tidak berani, akui saja kekalahan dengan patuh dan penuhi janjimu. Untuk menghindari mengirim lebih banyak orang ke kematian mereka. Menggunakan metode tercela untuk menang melawan kakak senior Long Jiang, kalian semua masih memiliki wajah untuk berpuas diri. Hehe, kapan orang-orang dari alam Wan Hoa menjadi begitu tak tahu malu? Murid-murid All Empty Sect adalah yang paling bahagia. Suara mereka menusuk telinga dan tidak enak di telinga, membuat orang marah sampai-sampai muncul 10 meter jauhnya. Karena kalian orang-orang Cloud Heavenly Palace ingin bertarung. Saat kerumunan itu dipenuhi dengan kegembiraan, suara wanita yang jernih dan merdu tiba-tiba terdengar. Itu adalah Master Alam. 10.000 pasang mata tertuju padanya. Dia perlahan berbicara, matanya yang cerah dengan lembut menatap Jin Moluo. Dia berkata, baiklah kalau begitu, untuk putaran terakhir, kita Wan Hua Rilem dapat memulai lagi, tetapi untuk putaran terakhir, mengapa aku tidak melakukannya sendiri? Daftar isi. Ekspresi Jin Moluo berubah drastis, dan dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Meskipun mayoritas Wan Hua Rilem tidak pandai bertarung, tetapi gadis kecil di depannya ini bukanlah seseorang yang mudah dipusingkan. Akhirnya aku mengerti. Aku berjanji padamu bahwa duel membosankan ini akan menjadi keputusan yang salah. Master Rilem berbicara lagi, matanya berangsur-angsur menjadi dingin saat dia menatap Jin Moluo dan yang lainnya, dan perlahan berkata, sebenarnya, bahkan jika alam Wan Hua kita memenangkan pertempuran, itu tidak akan ada gunanya, terlepas dari menang atau kalah, hasilnya akan sama. Kamu tidak akan berhenti di sini, dan kamu tidak akan menyerah begitu saja. Karena di dalam hati kamu, kamu sama sekali tidak takut pada kami. Jadi, kamu berani durhaka di sini, kan? Mendengar itu, wajah Jin Moluo berubah. Rilem Master, apa artinya ini? Apakah kamu tidak mengerti?
Rilem Master tiba-tiba mengangkat lengannya yang panjang dan adil, dan berkata dengan acuh tak acuh, kami Wanhua Rilem menolak untuk melanjutkan pertempuran membosankan kami, dan telah memutuskan untuk menggunakan kekuatan untuk mengakhiri masalah ini. Sekarang, izinkan aku memberi kamu satu peringatan terakhir. Jika kamu masih menolak untuk pergi, maka aku akan menghancurkan kalian semua dengan cara apapun, tidak meninggalkan apapun yang hidup. Meskipun kata-kata ini diucapkan dengan lembut, seolah-olah seorang wanita dan kekasihnya sedang berbicara, dalam kata-kata ini, menyembunyikan niat membunuh yang kuat, memanifestasikan tekad Master Rilem. Orang-orang dari Sword World tidak siap. Melihat kembali orang-orang di Rilem Tree, semua orang sudah bertekad dan marah. Jika mereka bertarung sekarang, pohon Rilem akan marah, dan kemungkinan besar akan melampiaskan kemarahan di hati mereka kepada orang-orang di dunia pedang yang tidak sekuat mereka dalam hidup dan mati. Jin Moluo menahan keterkejutannya dan ekspresinya tenggelam. Tuan Alam, apakah kamu serius? Apakah menurutmu aku harus bercanda sekarang? Master Rilem berkata dengan acuh tak acuh. Jadi kamu menolak untuk melanjutkan duel, dan tidak lagi bertanggung jawab atas kematian cucuku Xiao Huailin. Jin Moluo bertanya lagi. Kami tulus menyelesaikan masalah ini, tetapi kamu tidak tulus datang ke sini untuk menyelesaikannya. Sebaliknya, kamu di sini untuk membuat masalah. Kamu dan aku berselisih, jadi tidak peduli berapa banyak yang kamu katakan atau bagaimana kamu melakukannya, itu akan sia-sia. Master Rilem berkata dengan acuh tak acuh, dia kemudian melambaikan tangannya, dan seketika, semua prajurit pohon Rilem di sekitar gerbang alam menatap orang-orang, semua wajah mereka memiliki keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah-olah pertempuran besar akan segera terjadi. Melihat sikap orang-orang alam Wanhua, orang-orang dunia pedang tidak mengharapkannya. Tapi Jin Moluo tidak berani menunda lebih jauh, dan segera melambaikan tangannya. Pada saat itu, Cloud Heavenly Palace mengambil posisi bertarung. Melihat itu, Xiao Changtian segera memberi perintah, dan memerintahkan murid-murid Sekte Kosong untuk bersiap bertarung, sementara penguasa pedang bintang, Dao Xing, Qin Wenrong dan yang lainnya merespon, semua murid dari Sekte membentuk formasi, mengeluarkan senjata mereka dan bersiap untuk bertarung. Suasananya berat, membuat orang sulit bernapas. Jin Moluo menatap dingin pada Rilem Master, tetapi Rilem Master melihat ke belakang dengan tenang, untuk semua ini, dia tidak sedikit pun bingung. Rilem Master, aku harus mengingatkan kamu, setelah pertempuran ini terjadi, kamu akan memprovokasi seluruh Cloud Heavenly Palace. Mungkin Cloud Heavenly Palace bukan tandingan kamu, seluruh Sword World, tapi bagaimana dengan Sword World lainnya? Dunia, bisakah kamu berurusan dengan mereka? Jin Moluo berkata dengan dingin. Kalau begitu, jika kita tidak bertarung sekarang, berapa lama kita harus menunggu? Ketika kalian orang-orang dunia pedang menyerang alam Wanhua, dan ketika kalian perlahan-lahan mengikis seluruh alam Wanhua, akankah aku berkumpul kembali dan bertarung melawan kalian? Rilem Master berkata dengan acuh tak acuh. Tolong jangan salah paham, aku di sini hanya untuk mencari keadilan dari cucu aku. Dari awal hingga akhir, aku tidak pernah berencana untuk melakukan apapun pada Wanhua Rilem. Kata Jin Moluo. Lalu mengapa kamu memotong tanah itu? Apakah kamu tidak membutuhkan kompensasi? Tidak ada kompensasi. Jin Moluo menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, Tuan Rilem, kamu belum berkuasa terlalu lama dan masih muda. Kamu tidak memahami situasi dunia surga segudang, itulah sebabnya kamu bertindak begitu impulsif. Jika kamu ingin bertarung, silakan saja. Mengapa kamu mengatakan begitu banyak omong kosong? Singkatnya, tidak mungkin untuk menyerahkan tanah kepada orang lain. Apakah kamu tidak ingin mencari keadilan dari kami? Ayo, mari kita lihat siapa yang telah tinju yang lebih besar. Tanpa menunggu Rilem Master berbicara, Raja Pohon Raksasa yang jauh tidak bisa menahan diri untuk tidak menyembur keluar. Suaranya yang kaya langsung meledak, suaranya yang keras dan jelas menyebabkan semua orang di dunia pedang merasa pusing dan terpesona. Meskipun sikap Jin Moluo tegas, tetapi sebagian besar orang yang hadir dapat melihat bahwa Jin Moluo tidak ingin bertarung dengan Rilem Master. Lagi pula, orang-orang saat ini bahkan tidak dapat bertarung dengan Rilem Master. Jika dia tahu bahwa Rilem Master sudah siap, dia tidak akan membawa hanya beberapa orang ini. Melihat situasinya semakin tegang, Su Yun mengerutkan kening. Dia berpikir sejenak, lalu berjalan ke Rilem Master dan berkata, Rilem Master, pihak lain ada di sini untuk kita. Aku ingin kita segera meninggalkan alam Wanhua. Mungkin, hanya dengan begitu kita dapat menyelesaikan krisis di sana. Mendengar itu, Rilem Master menggelengkan kepalanya, membunuh Hu Qianmei hanyalah sebuah alasan, tujuan sebenarnya mereka masih di alam Wanhua, tetapi kalian berdua masih tidak berguna tinggal di sini, lebih baik kalian bukan dari alam Wanhua, begitu cepat pergi, aku akan meminta Yang Lang membawa kalian ke Gunung Linglong, kalian pergi dari tempat gelap, kembali ke dunia bela diri tertinggi, dunia bela diri utama dipenuhi dengan orang-orang kuat, bahkan dunia pedang tidak berani melakukan apapun, segera pergi. Mendengar itu, Su Yun menganggukkan kepalanya, tanpa ragu-ragu, dia menarik Hu Qianmei dan pergi. Situasi saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan, meskipun Rilem Master memperlakukannya dengan baik, tetapi dia sudah meminta bantuan di duel sebelumnya, jadi Su Yun tidak perlu mempertaruhkan nyawanya untuk bertarung dalam pertempuran yang akan segera dimulai. Lebih jauh lagi, dia tidak dalam kondisi baik. Yang Lang. Rilem Master, bawahanmu ada di sini.
Cepat bawa Su Yun dan ke Gunung Linglong, bawa mereka ke celah spasial yang mengarah ke dunia bela diri tertinggi, dan biarkan mereka pergi. Apakah kamu mengerti? Ya Pak. Yang Lang mengangguk, dan berkata kepada Su Yun dan Hu Qianmei, tolong ikuti aku. Selesai berbicara, dia melompat dan terbang ke belakang. Melihat itu, Su Yun dan Hu Qianmei segera mengikuti dan terbang keluar. Tapi, saat keduanya hendak pergi, sebuah teriakan datang dari dunia pedang. Fox Demon, apakah kamu ingin melarikan diri? Jangan pernah berpikir untuk pergi. Dengan mengatakan itu, dia melihat cahaya kemasan mendekatinya, niat membunuh dingin yang menggigit itu seperti angin dingin yang bertiup ke arah Su Yun dan memutar kepalanya ke samping, dia melihat Jin Moluo bergegas tanpa pandang bulu. Melihat itu, Su Yun dengan cemas mengeluarkan pedang kematiannya untuk memblokir, sementara tongkat logam aneh Jin Moluo juga menyerang. Jin Moluo diblokir, tetapi dia dikirim terbang oleh kekuatan mengerikan yang dihasilkan oleh ledakan staf baja, dan langsung menabrak tanah. Ketika dia berdiri, dia meludahkan beberapa suap darah segar. Kakak laki-laki. Melihat itu, Hu Qianmei sangat cemas, dia dengan cemas bergegas dan membantu Su Yun berdiri, dan segera mengaktifkan ki-nya dan menyalurkannya ke tubuhnya. Aku baik-baik saja. Su Yun terbatuk beberapa kali, mendorong tangan kecil Hu Qianmei, dan menarik pedang kematian untuk berdiri. Jin Moluo diblokir oleh Su Yun dan langsung diserang oleh Master Ilm. Keduanya berubah menjadi dua sinar cahaya dan setelah beberapa saat, mereka berpisah menjadi dua. Rilem Master berpakaian hijau, matanya dipenuhi dengan niat membunuh, dan wajah kecilnya tertutup es. Dia tidak ragu-ragu lagi, dia juga tidak berlama-lama lagi. Saat Jin Moluo bergerak, dia sudah membuat keputusan. Semuanya serang, bunuh semua orang dari dunia pedang, jangan biarkan satu pun hidup. Suara jernih Master Rilem keluar, menyebabkan kegemparan di seluruh pasukan pohon Rilem. Tentara besar di tanah terbang ke udara, seperti gelombang hijau, mereka melonjak ke arah orang-orang di dunia pedang. Membunuh. Dunia pedang tidak mau kalah, jadi dengan raungan, dia bergegas maju. Kedua sisi konvoi meletus dengan teknik mendalam yang indah dan mempesona yang tak terhitung jumlahnya, api merah, air biru, ki hitam, gas beracun hijau, meteorit abu-abu, dan banyak lagi. Teknik mendalam yang tak terhitung jumlahnya memenuhi seluruh ruang, menyebabkan pemandangan menjadi sangat kacau. Pada saat itu, semua bunga dan pohon di sekitar gerbang alam berubah menjadi abu, langit menjadi gelap, seolah-olah itu adalah akhir dunia. 644 Orang-orang dari alam Wanhua jelas kalah jumlah, dengan pecahnya pertempuran, kedua belah pihak telah berjuang untuk waktu yang kurang dari satu dupa, dan orang-orang dari dunia pedang tidak bisa lagi bertahan, menunjukkan kelemahan mereka. Mengaum. Raungan marah terdengar lagi. Tuan Pohon memimpin makhluk alam Wanhua yang tak terhitung jumlahnya dan menerkam. Tubuh besar Tuan Pohon yang tidak jauh lebih lemah dari raksasa tulang iblis memberikan tekanan besar. Ketika sudah dekat, cahayanya hampir hilang, cabang-cabangnya yang lebat memanjang tanpa henti, membentuk banyak duri tajam yang melesat ke arah dunia pedang. Cabang-cabang pohon yang panjang dan menakutkan seperti harimau yang mendaki gunung, padat dan menutupi langit. Melihat itu, Star Sword Sovereign dan Dao Xing bergegas ke Tree Lord bersama-sama. Mereka berdua menggunakan teknik pedang yang indah, berencana untuk memaksanya mundur. Qin Wenrong dan Rong Muke bertarung sampai mati. Segala macam mantra yang tidak teratur menyilaukan mata orang. Gerbang alam yang teratur dilemparkan ke dalam kekacauan karena pemisahan antara Su Yun dan Hu Qianmei. Pergi cepat, Jin Moluo pasti melihat bahwa kalian berdua bersiap untuk pergi, itu sebabnya dia mengambil tindakan, jika kalian berdua tinggal di sini, aku khawatir hidup kamu akan dalam bahaya. Yang Lang bergegas menuju Su Yun dan Hu Qianmei. Mendengar itu, Su Yun mengangguk, dan segera menarik Hu Qianmei pergi. Namun, tepat ketika mereka bertiga terbang ke langit, dua sosok lainnya menyerbu. Niat membunuh melonjak di wajahnya. Itu adalah Xiao Changtian dan Phoenix Lady. Su Yun, iblis rubah. Setelah kamu membunuh anakku, kamu masih ingin melarikan diri. Beri aku hidupmu. Ekspresi Phoenix Lady menjadi bengkok, wajahnya berubah seram saat dia meraung pada Su Yun, dan saat dia berbicara, dia sudah bergegas ke depan. Melihat itu, Yang Lang mengeluarkan cabang pohon seperti harta ajaib dan menyambut Phoenix Lady. Kultivasi Yang Lang tinggi, dan dia terjerat dengan Phoenix Lady. Tapi Xiao Changtian yang lain tidak sederhana, dia menatap Su Yun dengan dingin, dan mendengus pada dirinya sendiri, pedang besar di punggungnya terbang ke udara, dan setelah berayun di udara, dia ditangkap. Meskipun kamu telah memperoleh warisan leluhur pedang tanpa batas, dan telah menguasai seni pedang tanpa batas, tetapi, itu tidak dapat mengubah apapun. Su Yun, hari ini, aku akan bertarung denganmu, untuk membiarkanku mengalami kekuatan pedang tanpa batas yang legendaris. Seni. Xiao Changtian berkata dengan sungguh-sungguh. Dengan itu, pedang besar dan berat itu menebas ke arah kepala Su Yun. Pedang itu sangat berat, tetapi dia memegangnya dengan satu tangan. Ketika pedang itu jatuh, itu seperti puncak gunung yang tiba-tiba pecah, jatuh langsung dari langit. Perasaan berat semacam itu menyebar ke Su Yun melalui udara. Itu membuatnya sulit bernapas, seolah-olah aliran ki yang dalam di tubuhnya sedang dikendalikan.
Melihat itu, Su Yun diam-diam menggertakkan giginya, mengangkat pedang kematiannya dan bergegas ke depan. Dentang. Pedang kematian hitam pekat dan pedang besar Xiao Changtian bentrok, tapi itu masih tidak mudah untuk didapatkan. Tubuh Xiao Changtian hanya bergoyang sedikit, sementara Su Yun gemetar hebat, dan mundur beberapa langkah setelah mendarat, hampir jatuh ke tanah. Melihat itu, Hu Qianmei dengan cemas mendukung Su Yun. Su Yun saat ini dalam kondisi yang sangat buruk. Sebelumnya, dia telah bertarung dengan sengit di Gunung Linglong, dan kemudian dengan panik bergegas, bertarung melawan dua ahli dari Cloud Heavenly Palace berturut-turut. Konsumsi ki yang dalam tidak sedikit, jika bukan karena dukungan, Benih Wan Hua, siapa yang akan mampu memblokir serangan pedang Xiao Changtian? Su Yun mengerti bahwa jika dia terus berurusan dengan Xiao Changtian, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Saat ini, dia hanya bisa melarikan diri dan tidak melawan. Segera, dia menarik Hu Qianmei lebih jauh dan lebih jauh ke belakang. Pada saat yang sama, lengannya bergerak sedikit, mengendalikan ki yang dalam, menyebabkan sambaran petir turun dari langit yang gelap, menghantam di depan Xiao Changtian. Ledakan. Raksasa tulang iblis raksasa dan mengesankan muncul sekali lagi. Raksasa itu berdiri di depan Xiao Changtian, menatap kawan seperti semut di depannya, dia segera melambaikan tinjunya dan menghancurkannya. Su Yun dan Hu Qianmei memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Xiao Changtian menghindari pukulan raksasa itu, melihat Su Yun yang melarikan diri dengan cepat, dia mendengus dingin lagi dan lagi. Lari. Huff, memaksa Wan Hua Rilem untuk menyerahkan tanahnya adalah satu hal, tapi hari ini, aku harus membuatmu membayar kematian putraku. Xiao Changtian menggeram, suaranya meledak-ledak. Dia bergerak, dan sosoknya tiba-tiba menghilang ke udara. Ketika dia muncul lagi, Su Yun melihat pedang raksasa sebesar gunung, menebas ke arahnya. Dia buru-buru melompat ke belakang saat pedang besar itu dengan keras menebas tanah, langsung menghancurkan tanah yang sudah terluka menjadi berkeping-keping. Wajah Su Yun menjadi dingin, dia menatap pedang besar itu, dengan cepat berpikir, lalu berbicara kepada Hu Qianmei, Qianmei, aku akan menahan Xiao Changtian, ambil kesempatan dan lari. Aku lari, bagaimana mungkin? Sudut mulut Hu Qianmei sedikit melengkung, mengungkapkan sedikit senyum aneh, bagiku untuk meninggalkanmu dan pergi, aku tidak akan melakukan hal semacam ini lagi. Bagaimana kamu menjadi begitu bodoh? Su Yun menggelengkan kepalanya, pihak lain mengejarmu. Jika kamu pergi, bukankah aku akan aman? Saudaraku, bahkan jika aku pergi, apakah kamu pikir Xiao Changtian ini akan membiarkanmu pergi? Jika aku mempercayaimu, aku akan menjadi bodoh. Kamu. Baiklah, kakak, karena kamu bersikeras, maka aku akan berjanji padamu. Hu Qianmei tiba-tiba tertawa. Su Yun terkejut, tetapi pada saat ini, dia tidak dapat menerima sikap aneh Hu Qianmei, tetapi karena dia telah setuju, maka itu adalah yang terbaik. Dia menganggukkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, karena itu masalahnya, kamu harus ekstra hati-hati. Ada sedikit orang di barat daya. Jika kamu pergi dari sana, aku akan melindungimu. Begitu kita sampai di Gunung Linglong, kamu bisa membayar seseorang untuk membawamu ke dunia bela diri tertinggi, dan kita akan bertemu di sana. Su Yun berkata sambil mengendalikan raksasa tulang iblis untuk bergegas menuju pedang raksasa itu. Dia ingin mengeluarkan kartu koin yang dalam dari tas luar angkasa dan memberikannya kepada Hu Qianmei, tetapi saat dia melepaskan tangan kecil Hu Qianmei dan hendak mengeluarkan kartu itu, bibir lembut Hu Qianmei sedikit melengkung saat dia menyerang. Menuju pedang besar seperti angin puyuh. Su Yun tercengang. Kakak, apakah aku terlihat seperti orang bodoh? Jika aku benar-benar melarikan diri, Xiao Changtian pasti akan menjatuhkanmu, menanyakan keberadaanku, dan membiarkanku pergi sendiri. Itu benar-benar tidak mungkin. Jika kamu ingin pergi, maka ayo pergi. Pergi bersama. Begitu suaranya jatuh, cahaya kemasan meletus dan seekor naga emas agung terbang keluar, melingkari pedang besar itu. Naga emas itu sangat ganas, menerkam lurus ke arah bilah pedang, tetapi seberapa tajam pedang besar itu. Saat naga emas mendekat, bilah pedang mulai berputar dengan cepat, lapisan pedang ki yang menakutkan terpotong di mana-mana, dan tepat saat naga emas akan mendekat, pedang itu disambar oleh pedang ki yang menakjubkan, menyebabkan seluruh raksasa tubuh naga menjadi redup. Tubuh halus Hu Qianmei mundur beberapa langkah, wajahnya pucat pasi, tenggorokannya terasa manis, dan dia memuntahkan seteguk darah. Melihat itu, mata Su Yun memerah, ekspresinya cemas, dia segera mendesak raksasa tulang iblis untuk bergegas maju, dan bertarung dengan pedang besar. Xiao Changtian sudah tidak ada lagi di sana, hanya pedang besar yang aneh yang berterbangan, seolah-olah dia telah menjadi satu dengan pedang besar itu. Raksasa tulang iblis bergegas menuju pedang yang berat itu, tinjunya dengan keras mengenai pedang itu, menyebabkan pedang yang berat itu bersenandung dengan keras. Pedang berat yang mencoba memotong naga emas itu akhirnya berhenti bergerak sedikit, dan mulai mundur. Oleh karena itu, mereka berdua bekerja sama, satu untuk mendesak naga, yang lain untuk mendesak raksasa tulang iblis, mereka bekerja sama untuk memusnahkan Xiao Changtian. Hu Qianmei adalah kultivator guru roh langit tahap kelima,
kultivasinya luar biasa, tetapi saat ini dia terluka, dan tidak dapat melepaskan banyak kekuatannya. Meskipun Su Yun memiliki harta sihir yang aneh, kultivasinya tidak dianggap tinggi, dan setelah pertempuran sebelumnya, mereka berdua berada di akhir kekuatan mereka, jadi bahkan jika mereka berdua bekerja sama untuk menyerang Xiao Changtian, masih akan sulit untuk mendapatkan keuntungan. Orang harus tahu bahwa Xiao Changtian juga merupakan eksistensi di puncak Master Roh Langit, kultivasinya setidaknya pada tahap ke-9 atau ke-10, dan sebelumnya, dia telah menunggu dengan santai, penuh energi. Tentu saja, raksasa tulang iblis dan naga emas bekerja sama untuk mengepung pedang besar itu, tetapi hanya berhasil memaksanya kembali, dan tidak dapat mengalahkannya. Pedang besar itu tampaknya menjadi tidak sabar, itu meningkatkan kecepatan rotasinya beberapa kali, dan menjadi lebih besar, bahkan menjadi lebih agung daripada gunung. Itu sebanding dengan gerbang alam raksasa, dan setelah itu, pedang besar itu terbang ke langit, berputar beberapa putaran sebelum turun ke bawah, menebas lurus ke arah mereka. Su Yun, Fox Demon, hari ini adalah hari pengorbananmu. Dari dalam pedang besar itu, teriakan dingin Xiao Changtian datang. Orang bau, tidak pasti siapa yang akan mati. Hu Qianmei mengatupkan giginya, menopang tubuhnya yang terhuyung-huyung, dia menatap pedang besar yang jatuh dari langit, lalu tiba-tiba berteriak, seluruh tubuhnya melepaskan cahaya emas, menyebabkan naga emas terbang lurus ke arah pedang besar. Mengaum. Naga emas meraung saat mengayunkan tubuhnya yang ramping dan menyerbu ke depan. Kekuatannya luar biasa, seperti sambaran petir emas. Pedang dan naga itu bentrok, meledak di udara. Sejumlah besar cahaya tersebar ke segala arah seperti kembang api. Bisa. Pedang lebar dan naga emas, bagaimanapun, berada dalam situasi yang sama sekali berbeda. Bang, terdengar suara keras. Pedang itu terus turun, tak terbendung. Adapun naga emas, dipotong setengah di pinggang oleh pedang besar, tiba-tiba berubah menjadi banyak cahaya keemasan dan memasuki tubuh Hu Qianmei. Tubuh Hu Qianmei bergetar sekali lagi, wajahnya seputih kertas, tanpa satupun jejak darah. Dia terhuyung beberapa langkah, lalu jatuh ke tanah, kinya yang dalam dengan panik runtuh. Qianmei. Su Yun berteriak dengan cemas. Dia dengan cemas mendesak raksasa tulang iblis untuk bergegas menuju pedang besar sementara dia sendiri berlari menuju Hu Qianmei. Meskipun naga emas tidak bisa bersaing dengan pedang besar, itu masih bisa mengimbangi sebagian besar kekuatan pedang. Ketika iblis tulang raksasa mendekati pedang besar itu, dia segera mengulurkan tangannya dan meraih pedang raksasa itu, melakukan yang terbaik untuk melawan. Tubuh pedang besar itu sedikit bergetar, dan lengan tebal raksasa tulang iblis juga bergetar hebat, sangat bergantung pada kekuatan. Pedang besar itu bukanlah lawan dari iblis tulang raksasa, tetapi kekuatannya yang dalam sebenarnya beberapa kali, atau bahkan puluhan kali lebih kuat dari Su Yun. Bagaimana mungkin seorang kultivator Master Roh Langit tahap ke-10 menjadi sesuatu yang bisa dilawan oleh eksistensi seperti dia? Su Yun juga jelas tentang hal ini, dia tahu bahwa jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, hari ini mungkin akan menjadi akhir dunia. Segera, dia tidak ragu-ragu dan mengaktifkan teknik itu lagi, menggunakan semua kekuatannya yang tersisa. Rune di lengannya berkedip, dan kemudian, sejumlah besar petir jatuh dari langit. Dong, 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 dong. Beberapa ledakan keras terjadi, setelah itu, beberapa sosok yang sangat besar muncul di samping Su Yun. 645. Semakin tinggi tingkat penggarap roh, semakin menghancurkan bumi, dan perang antara penggarap roh akan menyebabkan dunia menangis lebih banyak lagi. Perang antara Realm Tree, Cloud Heavenly Palace, All Empty Sect, dan Aswad Sect, jarang terlihat di semua alam, dan pertempuran besar seperti itu biasanya akan menyebar ke banyak alam, menyebabkan banyak orang terkejut. Dan efeknya juga luar biasa. Dalam pertarungan seperti itu, ada segala macam teknik yang aneh dan cerah. Namun, Su Yun yang bisa memanggil 7 peralatan wayang dengan ki yang lebih kuat darinya, sungguh mencengangkan. 6 raksasa muncul dan bergegas menuju pedang besar, membantu raksasa yang berjuang melawan pedang besar itu. Namun, Su Yun mengeluarkan 7 raksasa dalam satu napas, dan menggunakan semua kekuatan yang mendalam di tubuhnya. Dia merasa pusing, dan tubuhnya terasa sangat lemah. Dalam situasi seperti itu, akan sulit untuk menggabungkan 7 iblis tulang raksasa menjadi satu dan memanggil mereka keluar. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Su Yun mengatupkan giginya, dia membawa Hu Qianmei dan melayang ke langit dengan kekuatan yang dalam. Saat dia bergerak, pedang besar itu bereaksi. Su Yun, jangan pernah berpikir untuk pergi. Suara Xiao Changtian keluar, pedang besar ingin melepaskan 7 raksasa yang mengganggu, dan mereka bergegas menuju Su Yun Chong. Tapi bagaimana raksasa ini bisa mengikuti keinginannya? Atau haruskah aku katakan, bagaimana Su Yun bisa membiarkannya mendekat? 7 raksasa semuanya mengulurkan telapak tangan mereka yang besar, mencoba yang terbaik untuk memegang bilah pedang. Pedang Ki Xiao Changtian yang menakutkan meledak dari dalam bilah pedang, tetapi pedang Ki ini tidak bisa melukai raksasa ini sedikitpun. Kultivasi raksasa tidak dapat dianggap kuat, tetapi kekuatan mereka sangat menakutkan. Terutama kekerasan tubuh mereka, itu sangat kuat sehingga membuat bulu kuduk berdiri. Bahkan jika itu adalah Xiao Changtian, master sekte dari semua sekte kosong, dia tidak bisa meninggalkan jejak apapun di sana.
Suyun bajingan ini, dia bukan dari alam iblis sejati. Aku ingin tahu keberuntungan macam apa yang dia dapatkan, untuk bisa mendapatkan warisan yang begitu mengerikan, jika itu ada di tanganku. Seberapa baguskah itu? Jika dia memberikannya kepada anak ini, itu hanya akan sia-sia. Xiao Changtian mengertakkan gigi dan berpikir, dia menggunakan semua kekuatannya untuk mencoba dan menyingkirkan raksasa ini, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat mengejar Suyun yang mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Changtian, di mana kedua pencuri itu? Pada saat ini, teriakan cemas datang dari samping. Xiao Changtian, yang bersembunyi di dalam pedang besar mendengar suara itu, dan melihat ke arah asal suara, hanya untuk melihat bahwa Putri Phoenix, yang memegang pedang emas lebar, telah bergegas. Yang Lang, yang bertarung dengan Phoenix Lady sebelumnya, berbaring di tanah es, kepalanya berdarah deras, dan dia sudah lama mati, jiwanya telah tersebar ke udara, tetapi Phoenix Lady terlalu malas untuk memusnahkan jiwa, apa dia ingin melakukan yang paling adalah untuk memenggal kepala Su Yundan, dan memenjarakan dua jiwa. Phoenix, kejar mereka, kedua pencuri itu kabur. Xiao Changtian meraung cemas. Phoenix Lady terkejut, dia dengan cemas berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa Su Yun dan Hu Qianmei telah terbang jauh, hanya menyisakan titik kecil. Ekspresinya berubah dingin saat dia mendengus, mengapa kedua orang ini tidak patuh kepada aku, dan masih berpikir untuk melarikan diri. Konyol, Changtian, kamu menunda barang-barang ini, aku akan membunuh mereka. Dengan itu, Phoenix Lady melangkah maju ke langit, seperti embusan angin, dia mengikuti tepat setelah Su Yun. Dia mengangkat pedang emas di tangannya, mengarahkan lurus ke arah Su Yun, dan melambaikannya dengan keras beberapa kali, hanya untuk melihat beberapa burung emas keluar dari pedang, terbang ke arah Su Yun sambil berteriak ketakutan. Tombak emas di belakangnya sangat padat, mengeluarkan gelombang suara, menyebabkan kulit dan dagingnya mati rasa. Su Yun berbalik untuk melihat, wajahnya sedikit berubah, dan segera menghindar ke samping. Setelah burung emas terbang melewati, mereka tidak segera terbang ke tempat yang jauh. Sebaliknya, mereka berbalik seolah-olah mereka sadar dan terus terbang menuju Su Yun. Melihat itu, Su Yun tahu bahwa mustahil untuk bersembunyi dari burung emas. Dengan putus asa, dia mengeluarkan pedang kematiannya dan melemparkannya ke arah burung emas. Pedang Qi bertabrakan dengan burung terbang dan segera meledakkannya. Tapi, hanya dengan sedikit usaha, Phoenix Lady diberi cukup waktu. Dia bergegas dalam sekejap, mengangkat pedang emasnya dan menebas ke arah kepala Su Yun. Angin kejam bertiup, udara dipenuhi dengan niat membunuh. Su Yun memutar pedang kematiannya dan memblokirnya dengan tergesa-gesa. Dong! Kedua pedang itu bentrok, dan ledakan itu mengakibatkan Su Yun jatuh seperti peluru, lurus ke tanah, membentuk kawah besar. Hu Qianmei, yang berada dalam pelukannya, juga bingung dengan serangan itu, dan darah segar mengalir keluar dari sudut mulutnya. Su Yun terengah-engah, dan mencoba yang terbaik untuk berdiri, tetapi tubuhnya bergoyang. Kakak, sepertinya kita akan mati bersama hari ini. Hu Qianmei duduk di samping dan berkata dengan senyum lemah. Selama bertahun-tahun, setelah mengalami begitu banyak, aku sudah lama meremehkan hidup dan mati. Su Yun diam-diam menyingkirkan pedang kematian dan menggantinya dengan pedang bintang teratai putih yang tak tertandingi, menatap dingin ke arah Nyonya Phoenix yang ada di udara. Namun, satu-satunya hal yang aku pedulikan adalah orang-orang yang telah menyinggung aku. Bahkan jika aku mati, setidaknya, aku akan menyeret mereka bersama aku. Ekspresinya menjadi ganas. Hu Qianmei terkejut. Dia dengan ringan mengerutkan bibirnya dan berdiri juga, mengeluarkan belati merah dari pinggangnya. Dia berkata dengan suara rendah, kakak, aku akan bertarung bersamamu. Su Yun tidak keberatan, dan hanya mengangguk ringan. Arogan. Phoenix Lady secara alami mendengar kata-kata Su Yun, dia berdiri dengan angkuh di udara, menatap mereka berdua, matanya dipenuhi amarah yang tak terkendali. Kalian berdua semut bodoh benar-benar berani mengatakan kata-kata sombong seperti itu. Hanya bertindak sembarangan. Hari ini, aku akan memenjarakan jiwa kamu dan menyiksa mereka secara menyeluruh. Aku kemudian akan secara pribadi memperbaikinya di depan jiwa putra aku untuk memberi penghormatan kepada jiwa ilahinya. Dengan mengatakan itu, Phoenix Lady langsung menebas dengan pedang emasnya ke arah Su Yun. Su Yun saat ini tidak lagi memiliki banyak ki yang dalam. Ki yang dalam benar-benar habis, dan 7 raksasa tulang iblis tidak akan bisa bertahan lama. Pada saat itu, Xiao Changtian pasti akan berhasil, dan bahkan jika dia hampir tidak bisa menangani wanita Phoenix, dia pasti tidak akan bisa. Untuk menang melawan Xiao Changtian, yang lebih kuat darinya. Sepertinya aku akan mati di sini hari ini. Namun, bahkan jika dia akan mati, dia harus membawa pendukung bersamanya. Su Yun mengatupkan giginya, tangannya memegang pedang bintang teratai, pikirannya mulai mengeluarkan pikiran gila yang sulit dikendalikan. Membunuh. Bunuh Nyonya Phoenix. Matanya memerah, dia menatap lurus ke arah Phoenix Lady, dengan ganas mengaktifkan seni pedang bintang teratai, menyebabkan pedang putih salju melepaskan cahaya aneh. Mengikuti kehendak Su Yun, itu menjadi lebih kuat, dan menjadi lebih mempesona. Merasakan perubahan pada pedangnya, Phoenix Lady terkejut, tapi dia tidak menyerah. Dari sudut pandangnya, apapun yang dilakukan Su Yun dan Hu Qianmei sekarang, hanyalah perjuangan terakhir. Tebasan bulan bergelombang. Ekspresi Phoenix Lady terpelintir,
kekuatan yang dalam meletus, pedang menebas lurus ke bawah, menebas secara vertikal ke arah Suyun. Pedang emas tiba-tiba membesar puluhan kali. Pedang ini sepertinya membelah seluruh dunia menjadi dua bagian dengan kekuatan yang tak tertandingi. Melihat itu, wajah Suyun berubah seram, dia tidak takut sedikit pun, menatap pedang besar di bawah, pedang bintang teratai di tangannya mengabaikan segalanya dan menyambutnya. Satu putih dan satu emas. Kedua pedang itu akan berbenturan. Kekuatan misterius dari pedang bintang teratai mulai beriak, mengeluarkan aura misterius yang terasa seperti bisa menembus pedang dan membubung ke awan. Suyun tidak tahu apakah serangan ini akan berhasil, tetapi terlepas dari apakah itu berhasil, dia pasti akan lumpuh. Metode semacam ini untuk memaksa seseorang untuk mati secara langsung tidak mungkin di matanya, bahkan di dalam seluruh sekte pedang bintang teratai, tidak pernah ada orang yang mampu melakukannya, dan tidak ada kondisi yang lebih keras dari Suyun. Namun, selain pedang bintang teratai, Suyun tidak punya pilihan lain. Pada titik ini, mereka hanya bisa bertarung sampai mati. Suyun berpikir, dia tidak berani ragu. Ao Jianzhang. Pada saat kritis ini, teriakan keras tiba-tiba meledak dari langit. Teriakan ini penuh energi, memberi orang lain perasaan segar saat hati mereka bergetar. Phoenix Lady, Suyun dan yang lainnya tidak bisa menahan gemetar, gerakan mereka berhenti sejenak. Stagnasi ini tidak dikendalikan oleh tangan manusia, seolah-olah dipengaruhi oleh teriakan. Setelah munculnya teriakan keras ini, pedang biru besar yang ukurannya lebih besar dari raksasa tulang iblis bergegas keluar dari awan, terbang menuju Phoenix Lady dengan kaget. Melihat itu, Suyun segera menarik tangannya dan dengan cepat mundur bersama Huqian Mei. Hah! Phoenix Lady terkejut, dia segera berbalik dan menebas ke arah pedang raksasa biru itu. Namun, saat pedang emasnya menyentuh pedang besar biru, pedang itu meledak berkeping-keping dan berubah menjadi pedang kecil yang memenuhi langit. Mereka terbang di sekelilingnya seperti belalang dan semuanya sangat tajam, melakukan yang terbaik untuk memotongnya. Hanya dalam sekejap, ribuan hingga puluhan ribu bekas luka pedang muncul di tubuh Phoenix Lady, dan seluruh tubuhnya menjadi berantakan darah dan daging. Kekuatan yang mendalam di tubuhnya langsung hancur saat dia berteriak sedih di tengah-tengah kelompok pedang. Huqian Mei tercengang. Suyun sangat gembira, dia dengan cemas melihat ke langit dan hanya melihat seberkas cahaya terbang, langsung tiba di depan Suyun. Saat cahaya memudar, leluhur pedang tanpa batas berambut putih muncul di depan Suyun. Leluhur pedang. Suyun berteriak. Suyun, aku datang terlambat. Apakah kamu baik-baik saja? Leluhur pedang tanpa batas memandang Suyun dan berkata. Aku baik-baik saja. Suyun sangat gembira, terima kasih, leluhur pedang, atas bantuanmu kali ini. Hei, kamu adalah muridku. Bagaimana aku bisa tidak membantumu ketika kamu diganggu? Kata leluhur pedang tanpa batas, dia kemudian menoleh dan menatap Phoenix Lady yang sedang disiksa oleh sekelompok pedang. Dia mendengus, mengangkat tangannya, dan ribuan pedang halus dan kecil segera menghilang tanpa jejak. Phoenix Lady yang berlumuran darah, tampak seperti pria yang terbuat dari darah, segera jatuh ke tanah, terengah-engah, dia babak belur dan kelelahan, dengan luka berat. Adegan ini, mengejutkan Suyun dan Huqian Mei. Bagaimana mungkin mereka berdua tidak tahu tentang kekuatan Phoenix Lady? Sebelumnya, Phoenix Lady masih bersemangat dan ingin membunuh mereka berdua, tetapi hanya dengan bantuan teknik mistik leluhur pedang tanpa batas, dia langsung lumpuh. Seberapa kuat sebenarnya leluhur pedang tanpa batas? Ini hanya jiwa pertamanya. Suyun menghela nafas dalam hatinya. Kakak, siapa dia? Huqian Mei memegangi dadanya, dia diam-diam menarik pakaian Suyun dengan satu tangan, dan bertanya dengan suara gemetar. Betapa menakutkannya seorang ahli yang tiada taranya. Huqian Mei telah melakukan perjalanan jauh dan luas, dan telah melihat banyak hal yang berbeda. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang ahli yang begitu kuat, meskipun dia tidak tahu mengapa, meskipun orang di depannya tidak memiliki permusuhan, hanya melihat padanya membuat kulit kepalanya tergelitik, seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali, dia sangat takut. Dia adalah sekte pedangku, leluhurku. Suyun menghibur Huqian Mei dan berkata sambil tersenyum. Jadi begitulah. Huqian Mei mengecilkan kepalanya ke belakang, dia masih sangat takut. Suyun, kalian berdua dengan cepat duduk dan pulih, terutama kamu, Suyun, cepat hapus mana teknik pedang bintang teratai, jangan sakiti kultivasimu sendiri, dan serahkan sisanya padaku. Leluhur pedang tanpa batas berbalik dan berkata dengan serius kepada Suyun. Suyun mengangguk, tanpa ragu-ragu, dia duduk bersila. Melihat itu, leluhur pedang itu berbalik dan berjalan menuju Phoenix Lady yang terbaring di tanah. 646. Melihat seorang pria yang mengenakan jubah kain pedang berjalan mendekat, wanita Phoenix terbatuk keras, mencoba yang terbaik untuk berdiri, tetapi pedang Ki yang terus-menerus merobek kulit dan dagingnya, menyebabkan dia sangat kesakitan sehingga dia berharap dia sudah mati, keringat dingin mengalir di tubuhnya. Dia tersentak, menatap leluhur pedang tanpa batas, menggertakkan giginya, siapa kamu? Siapa aku tidak penting, yang penting kamu tahu siapa dia. Dia murid sekte pedangku. Leluhur pedang tanpa batas menatap Phoenix Lady tanpa ekspresi, dan menunjuk ke arah Suyun yang duduk bersila. Dia yang membunuh anakku. Phoenix Lady berteriak sekuat tenaga, aku ingin membunuhnya untuk membalaskan dendam putraku.
Putramu, Xiao Huailin, telah melakukan banyak perbuatan jahat dan memandang kehidupan manusia sebagai tidak berharga. Surga tidak bisa mentolerirnya, akan lebih baik untuk membunuh bencana semacam ini sesegera mungkin. Jadi adalah perbuatan baik bagiku untuk mengirim murid untuk menggantikan surga. Bagaimana kamu bisa berani melawan jalan yang benar dan menyakitinya sedikitpun? Leluhur pedang tanpa batas berkata dengan dingin, selanjutnya, bagaimana seseorang dari sekte pedangku bisa diprovokasi dengan santai? Dengan itu, leluhur pedang itu mengulurkan tangannya ke udara dan mengeluarkan pedang hijau zamrud dari udara. Dia segera mengangkat pedang dan bersiap untuk mengambil nyawa Phoenix Lady. Melihat itu, Phoenix Lady mulai gemetar, matanya dipenuhi ketakutan. Gerakan leluhur pedang tanpa batas memungkinkannya untuk langsung memahami betapa kuatnya lawannya. Dia tahu bahwa dia telah menyinggung orang yang luar biasa. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku adalah putri dari penatua ke-13 Istana Langit Awan, Jin Moluo, dan aku juga istri dari tuan dari semua patriark sekte kosong. Jika kamu membunuhku, kamu hanya akan membawa bencana pada dirimu sendiri, dan sekte pedangmu pasti akan menemui malapetaka. Kamu tidak bisa membunuhku, kamu tidak bisa. Phoenix Lady berteriak dengan suara gemetar. Jadi apa? Leluhur pedang tanpa batas jelas tidak peduli tentang ini, dan dengan dingin berkata, siapapun yang berani menyentuh sekte pedangku, harus dibunuh, jika tidak, tidakkah mereka akan membuat dunia menertawakan kepengecutan sekte pedang tanpa batasku? Sekte pedang tanpa batas. Phoenix Lady terkejut sesaat, lalu menggigil, kamu juga dari sekte pedang tanpa batas. Sekte pedang tanpa batas justru diciptakan olehku, kata leluhur pedang dengan dingin. Kau yang mendirikannya. Phoenix Lady tiba-tiba menyadari sesuatu, wajahnya sangat pucat, dan suaranya bergetar, kalau begitu, bukankah kamu leluhur pedang tanpa batas? Bagus kalau kamu tahu ini. Nenek moyang pedang tidak menyia-nyiakan nafasnya, dia segera mengangkat pedang hijau giok dan menusuk ke arah dahi Phoenix Lady. Phoenix Lady tiba-tiba meletus dengan kekuatan entah dari mana dan segera memanggil perisai emas tebal, berniat untuk memblokir pedang. Namun, ketajaman pedang melebihi imajinasi Nyonya Phoenix. Ketika pedang itu mengenai, perisai emas itu seperti kertas, dalam sekejap menembus kepala Nyonya Phoenix, tubuhnya berkedut 2 kali, dan jatuh ke tanah. Leluhur pedang sangat kejam, dengan lambaian tangannya, kepala Phoenix Lady segera hancur, dia mati, dan jiwanya bocor. Suyun, kamu harus tahu, ketika orang tidak melakukan sesuatu secara sembunyi-sembunyi, membunuh sama dengan membunuh. Aku telah membunuh banyak orang dalam hidup aku, tetapi kecuali benar-benar diperlukan, aku tidak akan pernah menghancurkan jiwa siapapun, kecuali orang ini ancaman besar, surga baik dan dia telah menghancurkan tubuhnya, menjadikannya manusia fana. Dia tidak akan pernah melampaui kamu dalam hal kekuatan, jadi jika kita tidak bisa membunuhnya, maka kita tidak akan membunuhnya, tetapi jika kita bisa jangan bunuh musuhnya, dia pasti akan membawa seorang ahli untuk menghancurkanmu di masa depan. Dengan itu, leluhur pedang langsung meraih pedang panjang hijau zamrud dan dengan santai mengangkatnya. Gelombang energi pedang mengalir ke awan, dan menyapu 9 langit, dan jiwa Phoenix Lady juga dihancurkan sepenuhnya oleh pedang ki yang menakutkan. Phoenix Lady telah jatuh. Phoenix. Serangkaian tangisan sedih terdengar dari cakrawala. Leluhur pedang menoleh, hanya untuk melihat Xiao Changtian dengan mata merahnya bergegas. Bajingan, apakah kamu membunuh istriku? Melihat kepala Phoenix Lady yang patah, Xiao Changtian menggertakkan giginya saat dia memelototi leluhur pedang tanpa batas dan berkata. Betul sekali. Leluhur pedang tanpa batas mengangguk tanpa ragu. Kalau begitu aku akan membunuhmu untuk membalaskan dendamnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Xiao Changtian mengaktifkan pedang besarnya, dia memasuki pedang dan bergegas menuju leluhur pedang tanpa batas. Satu dengan pedang, itu benar, tapi itu hanya kulit dan kulit tanganmu. Kamu bahkan tidak tahu apa-apa tentang esensi, satu dengan wajah. Leluhur pedang tanpa batas menggelengkan kepalanya. Dengan satu tangan di belakang punggungnya dan yang lainnya memegang pedang hijau zamrudnya, dia sedikit berbalik. Seolah-olah leluhur pedang telah melihat melalui semua gerakan pedangnya, tidak peduli apakah serangan Xiao Changtian cepat, lambat, terbuka dan tertutup lebar, atau indah, semuanya tidak berguna baginya. Leluhur pedang dengan lembut menggerakkan kakinya, dengan mudah menghindarinya. Suyun yang duduk bersila lupa mengatur pernapasannya, dan fokus menonton pertukaran antara leluhur pedang dan Xiao Changtian. Tanpa sadar, dia telah benar-benar tenggelam dalam gerakan dan gerakan pedang leluhur pedang yang indah. Setelah satu putaran, Xiao Changtian telah menggunakan sebagian besar ki yang mendalam, tetapi dia masih merasa sulit untuk mendapatkan sedikit pun rambut pada leluhur pedang, dan benar-benar takut dan takut. Hanya dalam beberapa putaran, dia tahu bahwa orang di depannya bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Seberapa indah teknik pedang leluhur pedang? Bagaimana Xiao Changtian bisa membandingkan? Kamu siapa? Xiao Changtian melompat keluar dari pedang besar, memegang pedang besar dengan satu tangan, dia menatap leluhur pedang dan bertanya. Leluhur pedang tanpa batas. Kata leluhur pedang dengan acuh tak acuh. Leluhur pedang. Wajah Xiao Changtian berubah, setelah itu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan bergegas ke langit. Dari kelihatannya, dia mencoba melarikan diri. Leluhur pedang, jangan biarkan dia melarikan diri. Jika dia kembali ke Cloud Heavenly Palace, kita harus menemukan beberapa ahli untuk berurusan denganmu. Suyun berteriak dengan cemas.
Jangan khawatir, dia tidak akan bisa melarikan diri. Leluhur pedang berkata dengan acuh tak acuh, setelah itu, dia melambaikan tangannya, dan di langit biru, lebih dari 100 pedang bercahaya jatuh, langsung jatuh ke arah Xiao Changtian. Xiao Changtian berpikir bahwa situasinya buruk, dan dengan cemas menggunakan pedang di tangannya untuk memblokir serangan itu. Pedang ringan itu menabrak pedang besar Xiao Changtian, menghasilkan serangkaian suara ding-dong. Tidak lama kemudian, pedang besar Xiao Changtian hancur berkeping-keping, dan langsung pecah berkeping-keping. Xiao Changtian berteriak, dan kemudian beberapa pedang ringan menembus tubuhnya dan jatuh ke tanah. Tanpa ragu-ragu, leluhur pedang itu melemparkan pedangnya yang tersisa lurus ke arah Xiao Changtian. Dong! Lokasi Xiao Changtian meledak, dan awan jamur yang terbentuk dari pedang Qi berdesir keluar. Ketika asap menghilang, Xiao Changtian sudah tidak ada lagi. Xiao Changtian juga meninggal. Su Yun dan Hu Qianmei telah melihat ini sejak lama. Dalam waktu kurang dari dupa, dia telah memusnahkan Xiao Changtian dan Xiao Changtian, dan sepertinya itu mudah. Seberapa menakutkan metode ini? Seberapa kuat leluhur pedang di puncaknya? Pikir Su Yun. Begitu dua orang ini mati, Su Yun, kamu tidak akan lagi khawatir. Di masa depan, kultivasi dengan baik dan bawa kemuliaan bagi sekte pedang tanpa batasku, apakah kamu mengerti? Leluhur pedang berbalik dan tersenyum pada Su Yun. Setelah Su Yun mendengar ini, dia berdiri dan menangkupkan tinjunya, murid patuh. Jangan bangun, cepat sembuhkan lukamu. Leluhur pedang berjalan mendekat dan meminta Su Yun untuk duduk. Dia meletakkan satu tangan di bahu dan mentransfer beberapa kekuatan yang dalam. Seberapa tebal kekuatan yang mendalam dari leluhur pedang? Hanya titik kecil biasa yang mengalir ke tubuh Su Yun, seperti sungai yang bergelombang, langsung mengalir ke semua kimeridian dan tendon di tubuhnya, menyebabkan tubuhnya yang kering terlihat benar-benar baru. Su Yun menghela napas panjang, tubuhnya perlahan pulih. Perasaan ini membuatnya sangat mabuk. Leluhur pedang, Su Yun membuka mulutnya. Mengapa? Mengapa kamu ingin aku membangun sekte pedang tanpa batas dengan kekuatanmu? Dengan kemampuanmu, kamu pasti akan dapat membuat orang-orang dari 10.000 alam memandang ke sekte pedang tanpa batas. Su Yun berkata dengan serius, ini keraguan selalu ada di lubuk hatinya. Leluhur pedang tanpa batas menatapnya dalam diam sejenak, lalu bertanya, sudah berapa lama kamu berada di sekte pedang tanpa batas? Sudah lama, dan aku sudah melupakannya. Kamu tahu seni pedang bintang teratai, jadi kamu pasti pernah di sekte pedang bintang teratai sebelumnya. Dia pasti juga pernah di sekte lain di benua Tianwu, kan? Tapi kenapa kamu masih menganggap dirimu sebagai murid dari sekte pedang tanpa batas? Terima kasih, Su Yun berkata tanpa ragu sedikit pun. Jika bukan karena sekte pedang, tidak mungkin bagi Su Yun untuk membalas dendam, dan dia sudah lama menjadi kerangka di rumput. Lalu mengapa menurutmu tetua pedang yang kamu bicarakan berusaha keras untuk memulihkan sekte? Su Yun berpikir sejenak, lalu berkata, iman. Nenek moyang pedang sedikit mengangguk, dan tertawa, lalu menurutmu apa alasanku melakukan ini? Su Yun memikirkannya, tetapi pada akhirnya tetap menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, itu karena tanggung jawabku. Leluhur pedang tertawa acuh tak acuh. Tanggung jawab. Su Yun terkejut. Benar, tanggung jawab. Itu berasal dari warisan tanda seni pedang, yang dipercayakan tuanku kepadaku. Aku berharap itu akan terus ada, dan dengan demikian, kami mendirikan sekte pedang, tidak ada apapun di dunia ini yang akan tersisa. Selamanya tidak berubah, dan bahkan aku, suatu hari akan menghilang. Aku tidak ingin pedang tanpa batas menghilang, oleh karena itu, aku mendirikan sekte pedang, dan berharap seni pedang tanpa batas akan terus ada. Su Yun, apakah kamu mengerti? Lalu mengapa tidak membuat sekte pedang? Untuk merekrut penggarap roh yang kuat, dan bukannya memilih untuk membangun sekte di benua Tianwu. Alasannya sangat sederhana, karena tidak ada lagi orang di sini dengan jiwa yang murni. Hanya yang disebut dunia fana, tingkat rendah dari 10.000 dunia, yang dapat menemukan seseorang dengan bakat sejati. Orang-orang di sini kebanyakan berasal dari penggarap roh, dan semuanya serakah. Mereka menggunakan segala macam metode atas nama teknik mendalam dan harta sihir, dan hanya karena mereka ada di sini, mereka hanya akan membuat musuh bagiku dan tidak mengembangkan sekte pedang. Meskipun ada beberapa alasan untuk ini, mereka agak tidak masuk akal. Mungkin ada alasan lain juga. Pikir Su Yun. Baiklah, Su Yun, sudah waktunya, kamu pergi dengan cepat, aku akan kembali ke penjara. Kali ini, aku akan keluar, aku telah dengan paksa menekan pedang pelindung Kiku, tetapi itu tidak akan bertahan lama, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Ini adalah tanah yang benar dan salah. Aku berharap akan ada orang yang akan datang ke sini lagi. Kata leluhur pedang. Tunggu, leluhur pedang, murid ini masih memiliki sesuatu untuk dikatakan. Su Yun bertanya dengan cemas. Apa itu? Leluhur pedang, tolong jangan kembali ke tempat gelap, atau aku khawatir akan ada masalah tanpa akhir. Kata Su Yun. 647. Mendengar itu, leluhur pedang itu bingung, mengapa kamu mengatakan itu? Leluhur pedang, dia sudah tahu bahwa aku adalah keturunan dari seni pedang tanpa batas, jadi tidak mungkin bagiku untuk membunuh Putri Phoenix dan Xiao Changtian.
Sekarang setelah keduanya mati, orang-orang dari Istana Surgawi Awan pasti akan percaya bahwa kamu telah membuat langkah kamu. Mungkin orang-orang dari Cloud Heavenly Palace tidak akan datang untuk mencari masalah, tetapi mereka pasti akan mengungkapkan berita tentang kamu muncul kepada musuh kamu, dan dengan itu, musuh kamu pasti akan pergi ke alam Wanhua untuk membalas dendam kamu. Fiksi, kata Suyun. Meskipun leluhur pedang telah menghancurkan jiwa Xiao Changtian dan Phoenix Lady, itu tidak menyembunyikan fakta bahwa dia telah muncul. Mendengar itu, leluhur pedang itu tertawa dan menggelengkan kepalanya. Suyun, pertimbanganmu tidak buruk, tetapi seperti yang terjadi, aku tidak takut pada musuhku. Selain itu, musuhku kemungkinan besar adalah orang-orang dengan niat buruk. Bagaimana mereka bisa berani datang ke alam Wanhua untuk membalas dendamku? Selain itu, aku punya musuh, tentu saja aku punya teman. Teman-teman aku akan membantu aku mengurus hal-hal ini. Kamu tidak perlu khawatir. Terlebih lagi, jika aku bisa pergi, aku pasti sudah pergi sejak lama. Tekanan badai pelindung aku sangat kuat. Jika aku memaksakan diri untuk meninggalkan alam Wanhua, seluruh alam Wanhua akan berubah menjadi reruntuhan. Ini bukan yang ingin aku lihat. Setelah Suyun mendengar ini, dia merenung sejenak, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Suyun, aku akan pergi dulu. Kamu harus pergi dengan cepat, tidak perlu terus menunda. Suyun mengerti. Leluhur pedang mengangguk, tanpa membuang waktu lagi, dia melompat, berubah menjadi sinar cahaya dan melesat ke langit, dengan cepat menghilang ke cakrawala. Suyun tidak tahu seberapa kuat badai pelindung itu, tetapi dari kekuatan yang ditunjukkan oleh leluhur pedang, itu benar-benar menakutkan. Aku tidak menyangka kamu memiliki pendukung yang kuat. Hehe, di masa depan, kami tidak takut diganggu oleh sekte dan sekte besar itu. Grandmaster kamu sangat kuat, kami juga bisa menggertak orang lain di masa depan. Hukian Mei memandang Suyun yang hendak pergi dan terkikik padanya, tetapi senyumnya tampak lebih lemah. Kamu masih tertawa, cepat pulih. Suyun mencubit wajah kecilnya, mengeluarkan pil dari cincin spasial dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Hukian Mei menelan pil itu, wajahnya pulih sejenak, dan kemudian bergegas ke tempat gelap bersama Suyun. Meninggalkan tempat yang merepotkan ini lebih awal secara alami adalah hal terpenting yang harus dilakukan saat ini. Gerbang alam sudah berantakan, siapa yang tahu berapa banyak lagi hal yang akan terjadi, dan menjauh dari tempat ini saat ini adalah pilihan terbaik. Dong, dong, dong. Beberapa ledakan besar dan tak terbatas terdengar dari gerbang alam. Suyun melihat ke atas untuk melihat bahwa Tuan Pohon sedang bertarung dengan lusinan penggarap roh. Melihat penampilannya, itu sangat sulit, banyak cabangnya yang lebat telah tercabut, daun hijau zamrudnya juga berwarna kuning, seolah-olah akan mati, ini adalah hasil dari konsumsi ki yang berlebihan. Suyun melihat spirit kultivator di sekitarnya, dan menyadari bahwa mereka semua memiliki kultivasi yang luar biasa, dan kekuatan mereka sebenarnya sebanding dengan Xiao Changtian dan Phoenix Lady. Orang-orang ini tidak terlihat seperti berasal dari sekte kosong atau sekte lain. Mereka juga mengenakan jubah Istana Surgawi Awan, tapi aku tidak melihat satupun dari mereka. Wajah kecil Hukian Mei sedikit mengembun, mereka seharusnya tiba nanti. Kalau begitu, bukankah itu berarti Cloud Heavenly Palace telah mengirim para ahli untuk mendukung kita? Mungkinkah Cloud Heavenly Palace benar-benar bermaksud untuk melepaskan semua kepura-puraan keramahan dengan pohon rilem? Suyun mengerutkan kening, meskipun Cloud Heavenly Palace juga merupakan sekte teratas di dunia pedang, mereka tidak bisa melawan satu dunia pun. Jika mereka melakukan itu, hasilnya hanya mereka berdua yang terluka. Mungkin mereka memiliki tujuan lain, dan aku juga tidak berpikir bahwa Master Rilem akan membuang semua kekuatannya untuk melawan Cloud Heavenly Palace. Jika dia menggunakan semua kekuatan Wanhua Rilem, bagaimana dia bisa bertahan? Melawan mereka yang serakah akan sumber daya alam Wanhua dan telah lama memata-matai alam Wanhua. Kata Hukian Mei. Maksud kamu? Jika Master Rilem bukan tandingannya, aku pikir dia akan meninggalkan kereta untuk berdamai dengan Cloud Heavenly Palace. Dan, bukankah itu hanya memotong tanah? Suyun menggelengkan kepalanya. Dengan cara ini, alam Wanhua pasti tidak akan bertahan lama. Tentu saja mereka tidak akan bertahan lama, tapi aku tidak tahu apakah Cloud Heavenly Palace akan bertarung sampai mati. Mereka tidak mungkin melampiaskan kemarahan mereka pada alam Wanhua hanya karena kematian Xiao Huailin. Alasan mendasar mereka untuk datang ke sini hanya untuk sumber daya. Jika mereka kehilangan warisan mereka demi hal-hal dari alam Wanhua, itu tidak akan menjadi hal yang baik bagi mereka. Lupakan saja, kakak, mengapa kamu mengatakan semua ini? Ayo cepat naik dan pergi. Kata Hukian Mei. Suyun menganggukkan kepalanya, dia tidak ingin memikirkan hal ini, meskipun dia juga berharap bahwa alam Wanhua akan aman dan sehat, tetapi pada saat itu, situasi pertempuran semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dia ubah. Saat itu, sejumlah besar sosok terbang dari gerbang alam. Ada lebih dari 100 dari mereka, dan mereka telah mengunci tempat ini dan langsung bergegas. Semua sekte kosong. Leluhur pedang telah membunuh Xiao Changtian dan Phoenix Lady, jadi kita tidak lagi dalam bahaya, tetapi ini membuat orang-orang dari All Empty Sect dan orang-orang dari Cloud Heavenly Palace tahu bahwa mereka berdua sudah mati, jadi kita tidak boleh tinggal di sini selama panjang. Cepat dan pergi. Hukian Mei bertanya dengan cemas. Suyun segera mengeluarkan pedang terbangnya dan terbang ke kejauhan dengan Hukian Mei di tangannya.
Jika bukan karena pedang pelindung ki dari leluhur pedang sulit untuk ditahan, dia tidak akan pergi dengan terburu-buru. Namun, kemunculan leluhur pedang juga membuat Suyun menghela nafas lega. Setelah beberapa saat istirahat dan menambahkan pemulihan, benih Wan Hua, Suyun merasa bahwa kekuatannya sendiri yang dalam telah pulih sedikit, terutama tepukan ringan dari leluhur pedang, yang telah membantu memulihkan jumlah yang tidak diketahui dari kekuatan yang mendalam di tubuh Suyun. Meskipun ratusan orang ini mengejarnya, mereka tidak sekuat Xiao Changtian dan Phoenix Lady, mereka tidak dapat mengejarnya. Sangat cepat, Suyun menghilang dari cakrawala dan bergegas menuju Gunung Linglong. Ratusan orang mengejar sekitar 50 km sebelum mereka kehilangan jejak Suyun, dan berbalik untuk kembali ke gerbang alam. Pada saat ini, gerbang alam berantakan, ada darah segar dan mayat di mana-mana. Aura kehancuran tirani di udara begitu tebal sehingga akan mencekik orang. Di sisi lain, Master Rilem masih hijau seperti biasanya. Rambutnya tidak berantakan, dan kulitnya cukup bagus, bahkan ki yang dalam di sekitar tubuhnya masih tebal, tidak tebal sama sekali. Keduanya bahkan bukan eksistensi dengan level yang sama. Alasan Jin Moluo bisa bertahan sampai sekarang hanya bisa berarti bahwa dia, seorang penatua, bukanlah orang yang tidak layak. Di mana ketujuh pelindung itu? Jin Moluo berteriak keras saat dia secara eksplosif mundur ke belakang. Murid ada di sini. 7 serangan terdengar keras. Setelah itu, 7 sosok bergegas menuju Rilem Master seperti angin kencang, dengan tujuan menyerangnya dari semua sisi. Rilem Master diam-diam mendengus, dia tidak cemas sama sekali, dia dengan lembut mengangkat tangannya, melepaskan Spirit Life Ki yang padat, dan bentrok dengannya. Jin Moluo kemudian mengambil kesempatan itu dan mundur sampai ke belakang pasukan SWAT Wall. Lebih tua. Beberapa Cloud Heavenly Palace dan murid-murid bergegas mendekat. Apakah kamu melihat pemimpin sekte kamu dan istrinya? Jin Moluo menatap murid-murid sekte kosong dan berkata. Ketika dia bertarung dengan Master Rilem, dia merasakan bahwa 2 tingkat ke-10 Master Sky Spirit telah jatuh. Meskipun pertempuran telah meletus dan siapapun bisa mati, hal pertama yang dia pikirkan adalah membunuh Suyun dan pasangannya. Dengan metode mereka, itu lebih dari cukup untuk membunuh Suyun dan Fox Demon, tetapi setelah sekian lama, 2 dari mereka masih belum ada, menyebabkan Jin Moluo khawatir. Saat bertarung dengan Master Rilem, dia merasa sulit untuk berkonsentrasi, jadi dia bukan lawan mereka. Namun, ketika dia mengatakan itu, para murid dari sekte semua kosong mulai menangis dalam kesedihan. Mereka semua berlutut dan berteriak keras, "Tetua klan, kamu harus membalaskan dendam Master Klan kami." Dengan mengatakan itu, wajah Jin Moluo tiba-tiba menjadi pucat pasi. Kami diperintahkan untuk mengejar Suyun, tapi di tengah jalan, kami melihat. Dia melihat sebuah lubang besar, di sebelahnya ada mayat istrinya. Dia sudah mati, dan pemimpin sekte itu hilang sebagai Yah. Kupikir dia juga menjadi korban skema jahat Suyun. Seorang murid semua sekte kosong menangis saat hidungnya tertutup lendir. Wajah Jin Moluo menjadi sangat jelek, dan tubuhnya yang tua mulai bergetar. Kesedihan yang luar biasa mengalir ke dalam hatinya, tetapi dia menahan keinginan untuk menunjukkannya di wajahnya. Aura dari 2 ahli yang jatuh datang dari barat daya. Arah ini, ke arah di mana Phoenix dan Changtian mengejarnya. Jin Moluo tidak bisa membantu tetapi membunuhnya dengan tinjunya. Jika Xiao Changtian tidak melihat mayatnya, dia pasti sudah mati. Namun, dia tidak percaya, dia pasti tidak percaya. Bagaimana Suyun kecil bisa membunuh 2 ahli Master Roh Langit tahap ke-10 ini? Dia pasti mendapat bantuan dari ahli tertinggi lainnya. Penatua Jin, sepertinya operasimu tidak berjalan dengan baik. Saat Jin Moluo sedang berkubang dalam kesedihan, sebuah suara malas keluar dari gerbang alam. Jin Moluo menoleh untuk melihat dan melihat seorang pria tampan dengan alis tajam mengenakan kain pedang hitam berjalan keluar. Pria itu membawa 2 pedang di punggungnya, 1 merah dan 1 biru, membuatnya terlihat sangat perkasa, tetapi yang membuat orang lebih fokus adalah, pada kain pedang hitamnya, sebenarnya ada pola harimau jantan emas, rune harimau jantan. Sangat hidup, seolah-olah itu bisa terbang keluar dari jubahnya kapan saja. Murid memberi hormat kepada Master Sword Monarch. Orang-orang Cloud Heavenly Palace di sekitarnya menangkupkan tinju mereka dan menyapanya. Pria itu mengangguk, lalu memandang Jin Moluo dan tertawa. Asgard Nyonya belum berhasil mengetahui tentang situasi kamu di alam Wanhua, dan secara khusus mengatakan kepada aku untuk datang dan mendukung kamu. Oh, begitukah? Jin Moluo berkata dengan acuh tak acuh, karena itu masalahnya, maka tolong bergandengan tangan denganku untuk mencekik Tuan alam Wanhua. Jika dia tidak dieliminasi, maka alam Wanhua pasti tidak akan bisa menjatuhkannya. Ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan, tidak peduli seberapa lemah alam Wanhua, itu masih sebuah dunia. Unta kurus lebih besar dari kuda, dan kami Cloud Heavenly Palace tidak bisa memakan alam Wanhua sendirian, jadi sama sekali tidak mungkin untuk memusnahkan mereka. Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Lindungi kamu dari retret, menyerah pada operasi ini. Orang bernama Sword Monarch berkata. Apakah kamu di sini untuk mendukung kami? Tentu saja. Sword Monarch tertawa, jika kamu mundur sendirian, Rilem Master pasti akan mengirim ahli untuk membunuhmu, jadi kirim aku untuk melindungimu, jangan katakan lagi, cepat beri perintah, dan mundur kembali ke Cloud Heavenly Palace. Mendengar itu, wajah Jin Moluo menjadi sangat jelek,
tetapi dia tidak berani melanggar perintahnya, dan diam-diam mengatupkan giginya, tetapi pada akhirnya, dia masih melambaikan tangannya dan memberi perintah. 648. Begitu mereka memasuki tempat gelap, Suyun segera pergi mencari orang yang memimpin jalan. Setelah membayar tagihan untuk koin yang dalam, dia langsung mengikuti Hokian Mei ke celah yang mengarah ke dunia bela diri tertinggi. Pusaran menelan kedua sosok itu. Setelah mereka berdua memasuki celah, mereka merasakan pikiran mereka terdistorsi seolah-olah tubuh dan jiwa mereka telah terpisah. Ketika perasaan aneh itu menghilang dan kesadaran mereka kembali, mereka berdua mendarat di dataran yang luas. Suyun perlahan membuka matanya, melihat sekelilingnya, dan menghela nafas. Retakan spasial di tempat gelap sangat kacau. Jika kamu memasuki alam tertentu melalui celah spasial, kamu akan muncul secara acak di tempat tertentu di alam itu. Aku ingin tahu di mana kamu berada sekarang, kata Suyun. Aku ingin tahu apakah ada tempat yang mirip dengan tempat gelap di dunia bela diri tertinggi. Jika ada, maka akan lebih mudah bagi kita untuk pergi ke alam lain. Tidak perlu menuju ke dataran suci bela diri tertinggi. Lagi, Hokian Mei tertawa. Mungkin tidak. Kalau tidak, mustahil bagiku untuk tidak tahu apa-apa. Suyun menggelengkan kepalanya. Jika ada tempat seperti tempat gelap, maka Heiyu tidak akan mengizinkannya memasuki alam Wanhua. Mendengar itu, Hokian Mei mengangguk. Tetapi ketika dia berbicara tentang dataran suci bela diri tertinggi, Suyun tiba-tiba teringat pada guru subhuti di dalam dataran suci. Kali ini, dia pergi dari tempat gelap, jadi dia tidak bisa mengunjungi tuannya di dataran suci. Mereka berdua berjalan di padang rumput dengan tenang dan melihat sekeliling. Tak satu pun dari mereka berani terbang sembarangan di langit, dan hanya setelah menyadari bahwa ini adalah padang rumput yang sepi, mereka melompat ke udara, terbang menuju kota terdekat. Kakak, apakah kamu punya rencana untuk beberapa hari ke depan? Hokian Mei memiringkan kepalanya dan bertanya. Pertama-tama aku akan kembali ke Ultimate Martial World untuk memulihkan diri dan menunggu cedera aku pulih. Kemudian, aku akan pergi dan melihat masalah mengenai jiwa leluhur pedang. Ekspresi Suyun membeku dan mengerutkan kening. Saudari, Hokian Mei terkejut. Baru saat itulah Suyun mengerti bahwa Hokian Mei masih tidak tahu tentang masalah saudara perempuannya. Ya, sebenarnya ada yang seperti itu. Tapi kakak, apakah kamu belum pernah melihat kakakmu sebelumnya? Hokian Mei mengungkapkan ekspresi terkejut dan bertanya. Suyun menggelengkan kepalanya, bukan hanya aku tidak melihatnya, aku bahkan tidak tahu bahwa itu berpengaruh. Jika aku tidak tahu bahwa ayah dan ibu sedang mencari adik perempuan, aku bahkan tidak akan memilikinya. Tahu bahwa aku punya adik perempuan. Oh, itu benar-benar aneh. Mungkinkah orang tuamu diam-diam selingkuh ketika kamu tidak mengetahuinya, lalu melahirkan saudara perempuanmu dan kemudian berpisah? Hokian Mei tertawa. Tapi di detik berikutnya, pantatnya yang gagah dipukul keras oleh tangan besar. Po! Suara renyah bergema. Hokian Mei dengan cemas menutupi pantatnya, rasa sakit membuatnya ingin menangis. Itu orang tuaku, jangan tidak sopan. Kalau tidak, aku akan memberimu pelajaran. Suyun berpura-pura tegas dan berkata. Mei mengerti kesalahannya, kata Hokian Mei dengan mata berkaca-kaca. Selama orang tua aku mengatakan bahwa dia saudara perempuan aku, maka dia saudara perempuan aku, kerabat aku. Aku harus melindungi orang-orang yang dekat dengan aku, Suyun. Suyun berkata dengan tegas. Bagaimana dengan aku? Hokian Mei bertanya. Kamu. Suyun menggelengkan kepalanya, dan menepuk kepalanya, apakah kamu masih perlu bertanya? Mereka berdua menemukan sebuah kota kecil dan langsung masuk. Setelah bertanya-tanya, mereka menemukan bahwa mereka berada di daerah paling utara Beiyang, yang disebut wilayah Tianlong. Itu adalah hari yang cerah. Angin sepoi-sepoi. Kalian berdua tampaknya tidak kuat, berjalan di wilayah Tianlong, kamu setidaknya harus berada di tahap kelima dari Sky Spirit Master, setidaknya ada 70.000 dari kamu di dalamnya, dan peringkat kamu harus di bawah 3 juta. Jika kalian berdua berjalan di sini, aku khawatir akan ada bahaya, jadi aku menyarankan kalian berdua untuk segera pergi. Orang tua di depan mereka berkata kepada Suyun dan Hokian Mei yang duduk di depan meja, dan menuangkan teh roh untuk mereka berdua. Meskipun itu adalah toko teh, itu bukan toko teh biasa. Dekorasi di sini sederhana, tetapi hal-hal yang digunakan sangat berbeda, baik itu meja, kursi, cangkir, daun teh, dan air yang digunakan untuk membuat teh, semuanya dianggap barang berkualitas tinggi bahkan di Beiyang, dan kultivasi lelaki tua itu juga tidak sederhana. Dia sudah berada di tahap ke-6 dari Master Roh Langit, dikatakan bahwa dia telah mengalami kemunduran beberapa tahun yang lalu, dan terluka, menyebabkan kultivasinya tidak dapat maju oleh bahkan sedikit. Orang tua itu benar, kami tidak bermaksud memasuki wilayah Tianlong, dan melangkah sembarangan. Tolong tunjukkan jalannya, kami akan pergi sekarang, kata Suyun. Selesaikan semangkuk teh ini dan pergilah ke selatan. Dengan kultivasimu di kelas 3 Sky Spirit Master, kamu seharusnya bisa mencapai Bei yang hanya dalam 23 hari. Namun, jika kamu bertemu sekte, pasukan desa, atau kekuatan lain, dalam perjalanan kamu harus mendarat dan berjalan di tanah. Dengan itu, lelaki tua itu pergi dengan teko. Mendengar itu, Suyun diam-diam mengingatnya.
Mereka berdua minum teh roh di depan mereka dan ketika teh roh memasuki perut mereka, mereka merasakan perasaan hangat mengalir melalui perut mereka, menyebabkan mereka merasa sangat nyaman, dan pemulihan kekuatan yang mendalam di tubuh mereka juga meningkat. Oleh beberapa kali lipat. Pada akhirnya, semangkuk teh dengan 10.000 koin yang dalam memang berbeda. Hu Qianmei tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Ya, ada 10.000 koin yang mendalam di sini. Konsumsi wilayah Tianlong sangat tinggi, jika ditempatkan di Beiyang, aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan. Su Yun merasa sakit. Hehe, karena suamiku kaya, aku tidak peduli. Hu Qianmei tertawa. Tidak banyak sama sekali. Selain itu, aku masih harus mengambil beberapa bagian untuk berkultivasi. Jika aku tidak segera meningkatkan kultivasi aku dan menyelamatkan saudara perempuan aku di masa depan, itu akan sangat sulit. Su Yun menggelengkan kepalanya. Hu Qianmei tertawa, setelah menghabiskan teh mereka berdua berdiri dan mulai menuju ke selatan. Dunia bela diri tertinggi sangat besar, dan ada banyak tipe orang yang berbeda. Yang lemah berinteraksi dengan yang lemah, dan yang kuat adalah kelompoknya, sedangkan wilayah Tianlong berbeda dari Beiyang, itu adalah area pembangunan, di mana mayoritas orang berbisnis, dengan berbagai kamar dagang besar, dan meskipun ada ahlinya, sebagian besar kultivasi mereka berhenti pada tahap awal guru roh langit hingga tahap awal guru roh langit. Wilayah Tianlong berbeda, tidak ada banyak bisnis di sini, tempat ini dipenuhi dengan para ahli, dan mereka yang datang ke sini adalah magang atau penantang. Bagi yang lemah, ini adalah tempat yang sangat berbahaya, tidak seperti alam Wanhua, di mana tidak ada banyak aturan, jika seseorang cukup malang untuk dibunuh, tidak ada yang bisa membela mereka. Su Yun dan Hu Qianmei meninggalkan kota kecil, terbang dengan kecepatan rendah, tetapi mereka berdua masih berjaga-jaga. Mereka belum pulih dari luka-luka mereka, jadi tidak pantas bagi mereka untuk bertarung. Meskipun budidaya Su Yun dan Hu Qianmei tidak terlalu tinggi di wilayah Tianlong, tetapi itu tidak dianggap rendah. Keduanya sangat cepat, tetapi untuk meninggalkan tempat ini, akan memakan waktu setidaknya 1,5 hari. Keduanya melakukan perjalanan ke selatan selama 2 hari sebelum tiba di depan pegunungan yang penuh dengan batu-batu besar. Su Yun berhenti di jalurnya dan melihat ke atas pegunungan. Di sana, dia melihat beberapa sosok bergerak maju mundur, seolah-olah mereka sedang bertarung di pegunungan. Namun, apakah ini spar atau pertempuran? Su Yun tidak tahu. Pasti ada semacam kekuatan atau sekte di gunung ini. Ayo terbang mendekati tanah dan mengambil jalan memutar di sekitar kaki gunung. Su Yun berkata dengan suara rendah. Ya, Hu Qianmei mengangguk. Jika dia tidak bisa menimbulkan masalah saat ini, maka dia akan melakukannya. Keduanya maju menuju gunung. Namun, saat mereka berdua mencapai kaki gunung, mereka dihentikan oleh sebuah teriakan. Berhenti. Teriakan itu meledak, setelah itu, sosok langsung muncul di depan Su Yun dan Hu Qianmei dan memblokir mereka. Dia adalah pria kekar, bertelanjang dada dengan wajah penuh dan janggut penuh. Seluruh tubuhnya sombong seperti ki yang dalam, memberikan getaran yang agung. Su Yun dan Hu Qianmei berhenti pada saat yang sama dan menatap pria itu. Dia mengerutkan kening, dan berteriak kepada Su Yun dan Hu Qianmei, "Dua junior, ki roh mendalam kamu tidak kuat, namun kamu berani berlarian, apakah kamu tahu di mana kamu berada?" Hu Qianmei dan Su Yun diam-diam saling memandang, lalu Su Yun angkat bicara. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Senior, aku salah memasuki wilayah Tianlong, dan aku benar-benar tidak mau. Aku baru saja lewat hari ini, dan berencana untuk kembali ke Beiyang." Berhenti bersikap sopan, Lao Zi bosan mendengarnya. Pria berukuran besar itu segera memandang Hu Qianmei, dan menunjuk padanya, "Aku, ayahmu, dibawa perintah untuk menjaga di sini, dan akan tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Hari-hari ini sangat membosankan, nyahlah, biarkan dia tinggal. Dan temani ayahmu, kultivasi ganda." Mendengar itu, hati Su Yun yang waspada tiba-tiba menjadi dingin. "Senior, apakah kamu serius?" Su Yun menekan amarah di hatinya dan berkata dengan acuh tak acuh. "Apakah aku terlihat seperti sedang bercanda?" "Nyahlah." Pria berukuran besar itu tidak ragu untuk mengaum pada Su Yun. Hu Qianmei mengerutkan kening, tetapi dia tidak mengungkapkan ekspresi kemarahan apapun, sebaliknya dia diam-diam mengaktifkan kekuatannya yang dalam, mengungkapkan senyum yang memabukkan, "Ayaya, Tuan, aku sudah memiliki mitra kultivasi ganda, bukankah itu tidak baik? Seorang gadis melayani dua pria. Jika ini keluar, itu tidak akan terlalu bagus. Mitra kultivasi ganda, jika aku membunuhnya, kamu tidak akan bisa melakukannya lagi." Pria besar itu dengan dingin mendengus ketika dia tiba-tiba mengeluarkan pisau harimau dari pinggangnya dan dengan dingin berkata. Hu Qianmei sedikit terdiam, mata hitamnya perlahan berubah seolah-olah dia sedang memikirkan skema yang cerdas. Tapi saat ini, Su Yun sudah berbicara. Karena senior menyukainya, baiklah, biarkan dia tinggal. Dengan itu, Su Yun berbalik. Tanpa ragu sedikit pun. Hu Qianmei memandang Su Yun, tetapi tidak mengungkapkan ekspresi terkejut. Di sisi lain, pria itu tertawa terbahak-bahak. "Kamu bajingan kecil, kamu tahu apa yang harus dilakukan." Setelah selesai, dia mengulurkan tangan untuk memeluk Hu Qianmei. Tapi di detik berikutnya, Su Yun yang hendak pergi tiba-tiba mengeluarkan pedang seputih salju dan menusukkannya ke arah pria berukuran besar itu.
Niat membunuh langsung meledak. 649. Pria berukuran besar itu bereaksi perlahan, dia tampaknya memiliki kewaspadaan terhadap Suyun, bila harimau menyapu ke arahnya, menghalangi pedang putih. Dentang. Pedang dan pedang bertabrakan. Kemudian. Ini bukan akhir, Suyun berteriak dengan suara rendah, ikat. Dalam sekejap, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya keluar dari pedang putih dan terbang ke arah pria besar itu. Pria berukuran besar itu tertangkap basah, dia terbungkus oleh cahaya putih dan menjadi pangsit, dia dengan cemas mencoba untuk berjuang, tetapi saat itu, pedang emas lain menusuk dadanya, dia dengan cemas menggunakan ki yang dalam untuk melindungi dirinya sendiri. Tetapi ketika ki yang dalam digunakan untuk memblokir pedang, pedang itu tidak dapat melepaskan diri dari batasan aneh. Pedang Kaisar Li. Suyun melihat Hu Qianmei mencabut pedangnya dan langsung terkejut. Hehe, aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan mengambil keuntungan dari kekacauan dalam pertempuran dan dengan santai meraba-raba jalanku. Meskipun belum sepenuhnya mengakui aku sebagai tuannya, cepat atau lambat, itu akan digunakan olehku. Hu Qianmei menatap pria berukuran besar itu dan tertawa. Suyun terdiam. Ki Kaisar Li saat ini tidak cukup kuat, Hu Qianmei menggunakannya untuk menyerang pria berukuran besar itu sepenuhnya mengandalkan kekuatannya sendiri. Kekuatan pedang tidak cukup kuat, dan setelah dipaksa keluar dari tubuh Long Jiang oleh Long Jiang, itu telah menyegel sebagian besar kekuatan pedangnya, jadi butuh waktu lama untuk membebaskan diri. Beraninya kamu berani menyerangku, apakah kamu tidak takut mati? Pria besar itu menyadari bahwa dia ditundukkan oleh pihak lain dan segera meraung marah. Meskipun dia berada di tahap ke-6 dari Master Roh Langit, dan lebih kuat dari mereka berdua, ketika mereka berdua bergandengan tangan dan tiba-tiba bergerak, tidak sulit untuk menghentikannya. Namun, yang membuatnya semakin marah adalah kedua semut ini berani menyerangnya. Potong omong kosong. Suyun menamparkan wajah pria besar itu dan berkata dengan dingin, jika kamu terus menjadi begitu sombong, aku akan segera memenggal kepalamu dan menghancurkan jiwamu. Ayo. Pria berukuran besar itu benar-benar tak kenal takut saat dia meraung, aku berkultivasi dalam ki roh ilahi sejati, tubuh aku terbuat dari perunggu dan besi, dan aku tidak merusak tubuh aku, namun kamu ingin menyakiti aku, semut. Kamu benar-benar tidak tahu tempatmu. Dia sepertinya marah dengan tindakan Suyun, matanya seperti lonceng tembaga menatap lurus ke arah Suyun, dia tidak takut sama sekali. Tapi Suyun juga tidak sopan, dia langsung mengeluarkan pedang api kesengsaraan dan mendorong kekuatan api ke level tertinggi. Panas yang melonjak mulai membakar pria besar itu, menyebabkan seluruh tubuhnya berkeringat tak terkendali. Suyun tidak menahan diri, dan menebas keras lengannya dengan Tribulation Fire Sword. Dentang. Ketika pedang itu mengenai bahunya, rasanya seperti mengenai baja. Setelah bunyi gedebuk, itu bahkan tidak bisa masuk setengah inci. Hahaha, aku sudah mengatakannya sebelumnya, kalian tidak bisa melakukan apapun padaku. Ketika pria besar itu melihat ini, dia tertawa terbahak-bahak. Namun, saat dia tertawa, wajahnya berubah dan mulutnya mengeluarkan jeritan kesakitan yang menyayat hati. Saat dia melihat ke atas, dia melihat bahwa pedang terbakar, yang tidak bisa menembus daging dan tulangnya, sebenarnya mulai perlahan merobek lengannya, merembes sedikit demi sedikit. Mengatakan bahwa itu terkoyak sepertinya tidak tepat. Sebaliknya, harus dikatakan bahwa itu terkoyak. Suhu pedang api kesengsaraan sangat menakutkan, semua ki roh ilahi sejati di bahu pria berukuran besar itu meleleh, menyebabkan kulit dan dagingnya berubah menjadi udara, dan dalam waktu singkat, salah satu lengan pria berukuran besar itu langsung jatuh ke tanah. Ah! Pria berukuran besar itu menjerit kesakitan, wajahnya dipenuhi ketakutan. Pada saat itu, bagaimana dia bisa berani meremehkan Suyun? Meskipun kultivasi kamu lebih tinggi dari kami, tetapi kamu tidak berpikir itu baik untuk otak kamu. Apakah kamu berpikir bahwa ki roh ilahi sejati tidak terkalahkan? Hu Qianmei tertawa, aku ingin tahu bagaimana kamu berkultivasi ke tingkat seperti itu, sepertinya kamu juga mengandalkan koin yang dalam. Pria berukuran besar itu diam-diam mengatupkan giginya, dia tidak tahu apakah itu karena dia marah pada Hu Qianmei atau karena sakit, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Suyun mengambil keuntungan dari situasi ini dan memotong tangannya yang lain. Ah, pria besar itu berteriak kesakitan. Aku akan memotong satu tangan lagi untuk mencegahmu melawan. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Bunuh aku. Pria besar itu berteriak kesakitan. Itu tidak akan berhasil. Kamu memiliki rekan-rekan kamu di sini. Jika kamu mati, teman kamu pasti akan mendeteksi kematian kamu. Jika seseorang dengan kultivasi kamu ingin membunuh kami berdua, itu akan semudah membalikkan tangan mereka. Kami belum ingin melawanmu. Hu Qianmei terkekeh, dia kemudian menatap Suyun, dan mereka berdua segera bersiap untuk pergi. Ah! Namun, tepat saat keduanya hendak pergi, pria itu tiba-tiba mengeluarkan tangisan tajam. Suara ini mendorong kekuatan profound langsung ke awan. Itu sangat tebal sehingga semua orang dalam jarak 1000 mil akan dapat mendengarnya dengan jelas. Ketika Suyun dan Hu Qianmei mendengar suara ini, mereka segera menjadi cemas. Tidak baik, dia meminta bantuan. Kamu mencari kematian. Suyun tidak menahan sama sekali, mengambil kesempatan saat dia berteriak, dengan ki yang dalam di tengah suaranya, dia mengeluarkan pedang kematian di pinggangnya dan tiba-tiba menusuk punggungnya.
Pria berukuran besar itu dibatasi, dengan serangan menyelinap cepat Suyun, pedang itu langsung menembus jantungnya, tubuh pria berukuran besar itu berkedut beberapa kali, dan kekuatannya mulai menghilang. Hu Qianmei masih khawatir, dia mengeluarkan pedang Li Kaisar dan menebas ke arah kepalanya, dan setelah memotong kepalanya, dia segera berbalik dan bergegas menuju Suyun. Kakak, orang ini mengatakan bahwa dia bertugas menjaga tempat ini, yang berarti harus ada kaki tangannya di gunung. Kita harus segera pergi, aku khawatir budidaya kaki tangannya dekat dengannya. Kami tidak lawannya, ayo pergi. Hu Qianmei bertanya dengan cemas. Suyun mengangguk, dia tidak peduli lagi dan segera mengeluarkan pedang terbangnya dan ingin melarikan diri secepat mungkin, meninggalkan tempat ini. Keduanya menginjak pedang besar dan kecepatan mereka sangat cepat, seperti tornado, mereka terbang melewati puncak gunung dan menuju kejauhan. Pegunungan itu sangat luas, terus-menerus dan bergelombang, dan tidak mungkin untuk menyusulnya dalam waktu singkat. Suyun melakukan yang terbaik untuk terbang lebih tinggi dan bersembunyi di balik awan, sehingga tidak ada yang akan memperhatikannya. Namun, bahkan ketika Suyun terbang di atas awan, dia masih bisa merasakan bau darah yang pekat dari pegunungan di bawahnya. Sepertinya ada keributan. Kakak, ini buruk, kami telah ditemukan. Tiba-tiba, wajah Hu Qianmei berubah, dia berteriak dengan cemas, cepat tinggalkan tempat ini, kultivasi musuh lebih kuat dari kita, bahkan di sini mereka bisa merasakannya. Mendengar itu, Suyun tidak berani ragu, dan meningkatkan kecepatannya secara maksimal. Meskipun dia mengenakan gelang Long Zhen dan ki-nya tidak mudah dirasakan, Hu Qianmei berbeda. Namun, Suyun meningkatkan kecepatannya, dan setelah bergegas ke depan kurang dari 10 mil, dia membuat reaksi. Cakar besi biru langsung terbang dan meraih pedang bintang teratai di bawah kaki Suyun, lalu tiba-tiba melepaskan kekuatannya, dan menarik pedang itu bersama orang itu. Sial! Hu Qianmei mengatupkan giginya dan segera menghunus pedangnya dan menebas cakar besi itu. Dentang! Bila pedangnya mendarat di rantai cakar besi, tapi itu mengeluarkan suara yang nyaring, sulit untuk menembusnya. Keduanya jatuh ke bawah. Siapa yang mengizinkan kalian berdua pergi begitu saja? Cepat dan datang. Dengan mendengus dingin, Suyun dan Hu Qianmei jatuh ke kerumunan bangunan di bawah. Dong! Keduanya mendarat di tanah. Tubuh mereka bergetar sedikit dan debu berterbangan kemana-mana. Ketika debu telah mereda, mereka berdua dengan hati-hati mundur dan melihat sekeliling. Dia melihat sekeliling dan melihat mayat di mana-mana, tanah dipenuhi darah, semua bangunan dipenuhi dengan bekas luka pertempuran, dan di depan keduanya, ada sekelompok orang yang mengenakan baju besi atau jubah. Mereka semua memiliki pakaian yang berbeda, dan mereka semua memiliki roh jahat yang menakjubkan. Kekuatan mereka semua berada di antara tahap ke-6 dan ke-7 dari Master Roh Langit, dan hanya satu orang yang cukup bagi Suyun untuk menghadapi mereka. Pemimpin, seorang pria dengan janggut dan janggut menyingkirkan kait besi di tangannya. Dia memandang mereka berdua dengan tatapan seperti elang dan bertanya dengan acuh tak acuh, siapakah kalian? Baru saja, aku mendengar saudara laki-laki aku yang ke-9 berteriak minta tolong. Apakah kamu tahu apa yang telah terjadi? Suyun mengerutkan kening, dia tidak mengeluarkan suara, tetapi ki yang dalam di tubuhnya sudah mulai menumpuk. Hu Qianmei tahu bahwa masalahnya tidak sesederhana itu, jadi dia tidak punya pilihan selain diam-diam mengumpulkan ki yang dalam dan bersiap untuk bertarung. Kakak laki-laki. Saat itu, seorang penggarap roh bergegas dari samping. Bagaimana kakak ke-9? Pria itu berkata dengan tenang. Mati, kata orang itu. Mati, wajah pria itu menjadi gelap. Bagaimana dia mati? Dia dipenggal, pedang menembus jantungnya, dan bahkan jiwanya dibakar. Sial. Wajah pria itu menjadi lebih suram, hari ini, ketika kami datang ke Gunung Yaling untuk membalas dendam pada Sekte Tebing, aku tidak menyangka seseorang telah membuat jebakan untuk kami. Apakah orang yang membunuh saudara ke-9 aku adalah sisa dari Sekte Tebing? Seharusnya tidak. 72 orang dari Sekte Tebing kita mati di tangan kita. Seharusnya tidak ada orang yang lolos dari genggaman kita. Oh. Mendengar itu, pria itu menoleh, dan tatapannya tertuju pada Suyun dan Hu Qianmei. Dia dengan dingin mendengus dan berkata, setelah melewati gunung ini, apakah kamu belum pernah bertemu dengan adik laki-lakiku? Kamu harus tahu bagaimana kakakku meninggal, kan? Atau mungkin, kalian yang membunuh mereka. Mereka pasti telah membunuhnya. Kalau tidak, mengapa mereka pergi dengan tergesa-gesa? Kakak, bunuh mereka. Balas dendam untuk kakak ke-9. Yang lain berteriak dengan dingin. Situasinya tidak terlihat bagus. Suyun tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi seluruh tubuhnya tegang. Ah, tuanku, kamu telah menganiaya kami. Kami tidak membunuh saudara-saudara kamu. Saat itu, Hu Qianmei tiba-tiba tersenyum, dan dengan cemas berkata dengan hormat, sebenarnya, kami hanya lewat, kami berencana untuk menuju ke Beiyang, tetapi ketika kami mencapai kaki gunung, kami menyadari bahwa ada orang yang berkelahi. Kami khawatir akan terpengaruh, dan dengan demikian kami pergi berkeliling, berencana untuk pergi dengan tergesa-gesa, jadi aku menduga bahwa saudaramu mungkin dilakukan oleh orang yang melawannya. Oh. Pria itu mengangkat alisnya, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Sangat. Hu Qianmei segera menjawab. Bagaimanapun, dia tampaknya tidak dalam keadaan bingung, dan jantungnya tidak berdetak kencang.
Segala sesuatu tampaknya telah dibentuk oleh alam. Mendengar ini, pria itu mulai merenung. Segera, dia melambaikan tangannya dan berkata dengan suara rendah, "Saudara keempat, saudara kelima, kalian pergi mencari di sekitar daerah pegunungan untuk menemukan keberadaan orang yang membunuh saudara kesembilan." Ya. Dua orang segera terbang keluar dari kerumunan dan menuju keluar dari gunung. Pria itu tidak menahan diri dan melambaikan tangannya lagi. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Bunuh kedua orang ini. Tidak ada gunanya membiarkan mereka tetap hidup." "Baik." Salah satu orang di belakang mengangguk, lalu memegang pedang bulan sabit dan berjalan menuju Su Yun dan Hu Qianmei. 650. Mendengar kata-kata pria itu, Hu Qianmei terkejut. Tapi segera, dia menyadari. Dia menghadapi sekelompok penggarap roh yang akan membunuh tanpa mengedipkan mata. Bahkan jika mereka ditipu, mereka tidak akan bisa lolos dari pembunuhan karena mereka tidak berniat membiarkannya hidup. Melihat dua orang yang berjalan ke arahnya, Hu Qianmei tidak bisa menahan tawa pahit. Kami benar-benar tidak beruntung bertemu dengan sekelompok pencuri seperti itu. Itu tidak bisa dianggap sebagai nasib buruk. Paling tidak, mereka memandang rendah kita. Dengan cara ini, kita akan memiliki kesempatan. Su Yun menggelengkan kepalanya, memegang pedang bintang teratai di tangannya. Dia berkata, "Sebentar lagi, ayo bertarung, jangan terjerat dengannya, dan ambil kesempatan untuk melarikan diri, dan cepat tinggalkan tempat ini." "Baik," Hu Qianmei berkata dengan suara rendah. Pria itu memegang Moon Machete di satu tangan, dan menatap Su Yun dengan arogan, tetapi ketika dia mendekat, dia mengukur Hu Qianmei, dan setelah lingkaran, matanya melepaskan cahaya emas. "Meskipun aku dari iblis rubah, aku terlihat sangat cantik dan hari-hariku di sini agak membosankan. Aku akan meninggalkanmu di sini dulu untuk menghilangkan kebosananku." Pria itu berkata, dan menebas Su Yun. Kekuatan yang mendalam keluar dari mulut pedang itu, seperti cakar terbuka, itu melilit tubuh Su Yun. Jika itu orang biasa, mereka pasti takut, tetapi Su Yun dan Hu Qianmei sama sekali tidak takut. Mereka berdua mengacungkan pedang mereka, kedua pedang itu bentrok dan mereka memblokir bilah besar itu. Dentang. Suara teredam terdengar, saat ki yang dalam menyebar seperti riak. Su Yun dan Hu Qianmei mengambil kesempatan itu dan menggunakan kekuatan mereka pada saat yang sama, kekuatan di dalam tubuh mereka meletus seperti banjir, langsung menuju Moon Machete. Dengan ledakan, Moon Machete bergetar hebat dan bergetar gila-gilaan. Terperangkap lengah, orang yang memegang pedang itu terus-menerus mundur dan benar-benar menghancurkan pantatnya ke tanah, menghancurkan tanah menjadi berkeping-keping. Melihat itu, mata Su Yun berbinar, dia berteriak, "Ayo pergi." Keduanya segera melompat ke udara dan bergegas menuju cakrawala. Tidak bagus, keduanya akan melarikan diri. Pria itu bangkit dan berteriak keras. "Sampah, apakah kamu bahkan tidak tahu cara membunuh orang?" Orang-orang lainnya memperhatikan perubahan itu, dan berbalik, terbang ke langit untuk mengejar Su Yun. Kultivasi orang-orang ini tidak lebih lemah dari Su Yun dan Hu Qianmei. Menambahkan fakta bahwa mereka berdua berada di alam Wanhua dan luka mereka belum sepenuhnya pulih, kecepatan mereka tidak jauh lebih baik. Tidak ada jalan lain. Su Yun diam-diam mengatupkan giginya, dia mengaktifkan kekuatan yang dalam, berencana untuk memanggil raksasa tulang iblis untuk menghentikan kelompok pencuri ini. Namun, dia baru saja bangun ketika langit tiba-tiba menjadi gelap. Tidak diketahui kapan awan hitam besar yang aneh melayang di langit, benar-benar menghalangi matahari yang terik. Segera setelah itu, ada ledakan kiamat yang menggelegar. Baut petir menyambar seperti naga di awan gelap. Awannya sangat rendah sehingga seolah-olah akan runtuh kapan saja. Apakah orang itu menggunakan teknik yang mendalam? Melihat pemandangan seperti itu, wajah Hu Qianmei langsung berubah. "Hati-hati." Su Yun tiba-tiba melihat sesuatu, dia dengan cemas memanggil, dan berlari ke samping dengan Hu Qianmei di tangannya, menyebabkan mereka berdua jatuh ke tanah. Dari awan hitam pekat, lebih dari 100 sambaran petir hitam keluar. Seperti jaring laba-laba yang lebat, mereka menyelimuti mata semua orang. Su Yun dan Hu Qianmei mendarat di tanah. Su Yun dengan cemas memanggil peralatan kekaisarannya, melindungi mereka berdua. Melihat kembali kilat hitam aneh di udara, mereka tampak seperti makhluk hidup. Mereka tidak menabrak tubuh semua orang, tetapi malah menghantam langit dan bumi, dan beberapa dari mereka bahkan menabrak pencuri yang mengejar dan membunuh Su Yun dan Hu Qianmei. Mereka mengeluarkan jeritan menyedihkan, dan seperti burung yang jatuh dari langit, mereka semua jatuh ke tanah dalam keadaan menyedihkan. Melihat itu, Su Yun dan Hu Qianmei terkejut, mereka menoleh untuk melihat, hanya untuk menyadari bahwa semua ki yang dalam di tubuh mereka telah disegel. Untaian petir hitam aneh berputar-putar di sekitar tubuh mereka seperti tanaman merambat. Orang-orang ini berjuang dan mengejang, tetapi sangat sulit bagi mereka untuk bangun. Apa yang sedang terjadi? Hati Hu Qianmei melonjak. Meskipun dia tidak begitu jelas tentang tingkat kultivasi dari keberadaan ini, tanpa diragukan lagi, tingkat kultivasi mereka semua lebih tinggi dari miliknya. Tapi sekarang, mereka semua telah ditundukkan. Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa orang-orang yang lebih kejam telah tiba. Su Yun telah diam-diam mengeluarkan kenang-kenangan yang diberikan oleh leluhur pedang, berharap untuk mengirim sinyal bahaya kepada leluhur pedang. Dari kelihatannya, ahli tertinggi ada di sini, dan dia tidak bersekongkol dengan kelompok pencuri.
Petir hitam berangsur-angsur menghilang, tetapi langit masih mendung. Pada titik tertentu, gelombang udara hitam tebal muncul di sekitarnya. Suyun melihat ke kiri dan ke kanan, alisnya merajut erat. Ki Iblis. Apa? Hu Qianmei terkejut. Sungguh Ki Iblis yang padat. Dan aura ini sangat familiar, bisik Suyun, merasa sangat curiga. Pada saat ini, langkah kaki yang berat perlahan terdengar dari dalam Ki Iblis. Langkah kaki ini seperti penusuk, terus-menerus berdebar jantung keduanya. Pergi, itu jelas tidak mungkin. Bagi yang kuat, pelarian yang lemah hanya membuang-buang waktu dan energi. Keduanya menatap Ki Iblis, hati mereka tegang, ketika mereka mendengar suara melayang keluar. Serangga bodoh dan tak kenal takut selalu seberani ini. Mereka bahkan berani memprovokasi orang-orang dari Sekte Iblisku. Saat suara itu memudar, dari dalam Ki Iblis yang padat, seorang pria dengan tubuh yang tingginya lebih dari 2 meter dan ditutupi baju besi hitam pekat berjalan keluar. Pria itu mengenakan baju besi, dan helm hitam. Armor itu ditutupi dengan jejak ular naga, memberikan perasaan yang sangat jahat. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan Ki Iblis seperti banyak serangga kurus dan panjang, berputar di sekelilingnya terus-menerus, mereka sangat aneh. Wajahnya sangat pucat, hampir tanpa darah. Matanya juga merah darah dan sedih, dan dipenuhi dengan kekejaman yang menakutkan. Saat dia berjalan selangkah demi selangkah menuju orang-orang yang kejang-kejang di tanah, dia mengulurkan tangannya dan meraih salah satu dari mereka. Tangannya yang seperti cakar langsung meraih wajah orang itu. Siapapun yang menyinggung Sekte Iblisku, mereka harus membayar harganya dengan nyawa mereka. Dia menggeram, dan semua Ki Iblis yang bocor tiba-tiba bergegas menuju tubuh pria itu, seperti jarum yang ditusuk, itu membelah kulitnya dan menusuk tubuhnya. Ah! Orang ini mengeluarkan gelombang jeritan menyedihkan, tetapi setelah beberapa saat, tubuhnya berubah menjadi tumpukan tulang dan dia mati. Melihat itu, Hu Qianmei sangat terkejut sehingga wajahnya kehilangan warna, dan tubuhnya meringkuk dan gemetar dalam pelukan Suyun. Tanpa menggunakan banyak usaha, pria ini telah membunuh seorang kultivator Master Sky Spirit tahap ke-6. Jika dia ingin membunuhnya dan Suyun, bukankah itu semudah membalikkan tangannya? Pencuri yang tersisa juga gemetar ketakutan. Beberapa dari mereka bahkan mulai menangis, dan berteriak dengan sekuat tenaga, "Kasihan, tuanku. Tolong ampuni hidupku." Namun, orang ini menutup telinga terhadap mereka. Dia meraih mereka satu persatu dan memenggal kepala mereka semua, tidak meninggalkan satu pun. Sesaat kemudian, tanah ditutupi tulang putih. Melihat itu, ekspresi Suyun menjadi lebih suram. Dia dengan lembut menepuk punggung Hu Qianmei dan berkata dengan lembut, "Jika kita akan bertarung nanti, kamu harus pergi dulu. Kali ini, aku khawatir kita tidak bisa melarikan diri bersama." "Kakak, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian." Meskipun Hu Qianmei sangat takut, dia masih memaksa dirinya untuk berbicara dengan suara cemas. "Idiot, ini belum waktunya. Aku hanya mengatakan ini. Apakah pihak lain itu teman atau musuh? Aku tidak yakin." Suyun tidak bisa menahan tawa, setelah itu dia melepaskan Hu Qianmei, membawa pedang bintang teratai dan berbalik untuk melihat ke arah itu. Beberapa sosok sekali lagi berjalan keluar dari Ki Iblis yang padat. Orang-orang ini semua mengenakan jubah hitam atau baju besi cahaya hitam, semua pakaian mereka memiliki jejak iblis pada mereka, semua tubuh mereka dipenuhi dengan Ki Iblis, dan lebih jauh lagi, wajah mereka semua sangat pucat, mata mereka semua merah darah. Wajah mereka dipenuhi dengan niat membunuh, seolah-olah mereka adalah roh jahat. Melihat orang-orang ini, Suyun tidak bisa tidak memikirkan para ahli di Sekte Iblis di kehidupan sebelumnya. Bukankah mereka berpakaian dengan cara yang sama? Suyun menjadi curiga. Saat itu, keberadaan yang menangkap dan membunuh para pencuri itu maju beberapa langkah, dan mendekati Suyun. Mata merah darahnya dengan sungguh-sungguh menilai Suyun. Pada saat ini, Suyun merasa bahwa mata pihak lain seperti cermin langit dan bumi yang paling kuat, mampu melihat ke seluruh tubuhnya, seolah-olah gelang Longzhen yang dia kenakan sama sekali tidak berguna. Dia bisa melihatnya dan tidak bisa menyembunyikan apapun. Perasaan ini membuatnya gelisah, tetapi sekarang bukan waktunya untuk mempertimbangkan perasaannya sendiri. Meskipun dia tidak mengungkapkan banyak ki yang mendalam, hanya dengan metode ini, dia dapat menentukan bahwa kultivasi orang ini mungkin tidak berada di alam guru roh langit lagi. "Apakah kamu Suyun?" Kemudian pria itu berbicara. "Kamu siapa?" Suyun tidak menjawab dengan tergesa-gesa, tetapi bertanya sebagai balasannya. Tapi, pihak lain tidak menjawab, dan terus bertanya, "Apakah kamu Suyun?" Matanya bertekad saat dia menatap Suyun. Suyun mengerutkan kening, dia diam-diam melihat mereka, dan menyadari bahwa mereka tidak mengungkapkan bentuk kewaspadaan apapun, atau niat membunuh apapun. Mereka tidak memiliki niat buruk, jadi dia mengangguk dan berkata, "Itu benar, aku Suyun." Tanpa diduga, begitu kata-kata ini diucapkan, pria berbaju hitam di depan mereka semua berlutut. Bawahan ini memberi hormat kepada Raja Iblis. Orang-orang ini berteriak dalam kesalehan. Mendengar itu, Suyun langsung terkejut. Dan Hu Qianmei, yang berdiri di belakang, bahkan lebih tercengang. Ada apa dengan Raja Iblis? Suyun sadar kembali, merasakan lidahnya bergetar, dan bertanya dengan heran.
Pria itu mengangkat kepalanya, dan berkata dengan serius, bolehkah aku bertanya, Guru, apakah kamu telah mewarisi ajaran Guru Yinmo, penjaga suci dan Guru Changbu, dan memperoleh peralatan magis mereka yang unik? Apakah kamu mengacu pada raksasa tulang iblis itu? Itu benar, aku memang mendapatkan ini dari makam dua iblis besar. Su Yun mengangguk dengan serius. Kalau begitu tidak ada kesalahan. Penggarap iblis berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Yinmo dan Tuan Changgu memiliki posisi yang luar biasa di sekte iblis sejati aku. Master sekte saat ini telah lama meninggalkan kata-kata terakhirnya. Jika seseorang mewarisi warisan dari dua tuan, kekuatan mereka akan menerima akan menjadi milik kita semua, dan mereka akan menjadi sekte iblis sejati. Penggarap iblis berkata, kali ini, alam Wanhua mengalami kecelakaan. Kami mengirim orang untuk menyelidiki dan menemukan bahwa penerus Master Yinmo dan Master Changgu berada di dalam alam Wanhua. Dengan demikian, Master Lin segera mengirim kami ke mencarimu. Hari ini kami akhirnya menemukanmu. Selesai berbicara, semua orang berteriak bersama, aku meminta guru dan aku untuk pergi ke alam iblis sejati, dan bertemu dengan Master Sekte di sana. Mewarisi tahta Raja Iblis. Silakan kunjungi. Terima kasih sudah subscribe Penatua.